Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pada sesi sebelumnya telah kita terangkan judul dari buku ini, juga telah kita jelaskan sedikit dari biografi penulis Muhammad bin Rasul Al-Barzanji. Kemudian telah kita terangkan juga bagaimana metode penulis dalam penulisan buku ini, di mana beliau mengumpulkan ucapan-ucapan Imam Syafi'i rahimahullah yang berkaitan dengan masalah akidah. Beliau sarikan dari buku-buku Imam Syafi'i dari riwayat murid-murid beliau yang terpercaya. Kemudian beliau menyusun ucapan Imam Syafi'i dalam dua garis besar. Yang pertama 3 pendahuluan, kemudian yang kedua adalah uraian keyakinan atau akidah dari Imam Syafi'i rahimahullah. Ada 3 pendahuluan di sini beliau sebutkan. Kata beliau muqaddimat, pendahuluan. Al-ula, pendahuluan yang pertama. Qala Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau, ma taqarraba al-'abdu ila Allah ba'da ada'i ma ifturida alayhi bi syai'in afdal min talab al-'ilm. Rawahu anhu Harmala ibnu Yahya. Berkata Imam Syafi'i, tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah setelah ia menunaikan kewajiban yang diwajibkan baginya, tidak ada yang lebih afdal daripada menuntut ilmu. Iya, demikian ucapan Imam Syafi'i, diriwayatkan oleh murid beliau Harmala ibnu Yahya. Nah, Harmala bin Yahya ini At-Tujibi Al-Misri. Beliau berasal dari negeri Tujib, kota yang sekarang berada antara Mesir dan Palestina. Iya. Imam Syafi'i akhir masa beliau berada di Mesir. Ini termasuk murid dekat Imam Syafi'i. Beliau meriwayatkan dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata bahwa tidaklah seorang hamba bertaqarrub, mendekatkan dirinya kepada Allah, melakukan ibadah setelah dia menunaikan kewajibannya, tidak ada ibadah yang lebih afdal daripada menuntut ilmu. Ya, ini pendahuluan yang pertama. Beliau membawakan ucapan-ucapan Imam Syafi'i tentang keutamaan ilmu agama. Ya, ini sengaja beliau uraikan sebagai pendahuluan di sini dari ucapan Imam Syafi'i, supaya orang-orang yang membaca ucapan Imam Syafi'i ini memahami bahwa kedudukan ilmu agama sangatlah penting bagi seorang hamba. Iya, kedudukan ilmu agama adalah hal yang sangat diagungkan di dalam syariat kita. Jadi kalau misalnya seorang hamba sudah menunaikan kewajiban dari ibadah yang sunnah, yang paling sunnahnya adalah menuntut ilmu. Ya. Dan bukan artinya bahwa menuntut ilmu itu semuanya hukumnya sunnah, tidak. Tapi maksudnya ilmu ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Dari ilmu yang sifatnya sunnah, kalau mau dibandingkan dengan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya,
maka menuntut ilmu yang sunnah itu lebih utama. Menuntut ilmu yang sunnah itu lebih utama daripada melakukan amalan-amalan sunnah yang lainnya. Iya. Ini maksud dari Imam Asy-Syafi'i. Karena itu maksud beliau dipertegas lagi dengan nukilan riwayat yang lain dari Imam Asy-Syafi'i. Yang kedua, beliau bawakan riwayat yang kedua dari Imam Asy-Syafi'i. Wa qala, dan Imam Asy-Syafi'i berkata, talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Menuntut ilmu itu lebih afdal daripada salat sunnah. Lebih afdal daripada salat sunnah. Iya, rawahu anhu Ar-Rabi' bin Sulaiman. Demikian diriwayatkan oleh Ar-Rabi' bin Sulaiman dari guru beliau Imam Asy-Syafi'i. Iya. Ini dua nas nukilan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala tentang keutamaan ilmu agama. Kalau kita ingin menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu agama dan pentingnya ilmu agama, ini perlu beberapa hari untuk menjelaskannya. Karena keutamaan ilmu itu sangatlah banyak. Pentingnya bagi hamba sangatlah besar. Iya. Ilmu adalah hal yang mengangkat derajat seorang hamba di dunia dan di akhirat. Ilmu adalah hal yang diwajibkan terhadapnya pada ilmu yang sifatnya wajib. Pada ilmu yang sifatnya wajib. Dari ilmu yang sifatnya sunnah untuk dipelajari, maka itu adalah ibadah yang lebih afdal daripada seluruh ibadah nafilah yang lainnya. Dia lebih afdal daripada salat sunnah, daripada salat malam, lebih afdal daripada puasa sunnah, lebih afdal daripada jihad yang sifatnya sunnah. Semua perkara yang sifatnya sunnah, menuntut ilmu lebih utama. Menuntut ilmu lebih utama. Ya, kenapa? Sebab kalau salat sunnah itu manfaatnya untuk orang yang melakukan salat itu saja. Manfaatnya untuk orang yang melakukan salat itu saja. Tapi kalau dia menuntut ilmu, manfaatnya untuk dia, untuk keluarganya, untuk masyarakatnya, dan untuk manusia. Iya. Orang yang duduk menuntut ilmu, hadir di majelis-majelis ilmu, seperti misalnya majelis ini dinaungi oleh para malaikat. Iya. Turun ketenangan kepada mereka, diliputi oleh rahmat. Allah memuji orang-orang yang tersebut di depan para malaikatnya, dibanggakan. Mereka duduk menuntut ilmu. Ya, para malaikat menghamparkan sayap-sayapnya ridha terhadap apa yang mereka tuntut. Ya. Hewan-hewan dan makhluk memohonkan ampun untuknya, sampai ikan-ikan di lautan memohonkan ampun untuknya. Sebagaimana telah syah di dalam riwayat tentang hal tersebut. Dan ilmu ini adalah hal yang menerangi seorang hamba. Hal yang menerangi seorang hamba, menjadikan dirinya selalu berada di atas petunjuk. Di masa dia susah, ada yang melapangkan kesusahannya. Di masa dia bersedih, ada yang menghiburnya. Ilmu agama akan menghiburnya. Di masa dia menghadapi permasalahan, ilmu agama akan memberikan solusi dan penyelesaian untuknya. Iya. Dan dengan ilmu agama ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kecintaan untuknya di tengah makhluk. Memberikan kecintaan untuknya di tengah makhluk. Dan banyak dari keutamaan ilmu ya, diterangkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Al-Barzanji di sini sengaja membawakan pendahuluan yang pertama berisi ucapan-ucapan Imam Syafi'i tentang keutamaan ilmu. Ya, sebab ini adalah fondasi kebaikan umat. Ini adalah fondasi kebaikan umat. Umat Islam kapan mereka kembali kepada ilmu agama, maka mereka akan dijayakan oleh Allah dan diangkat segala kejelekan dari mereka. Iya. Sekarang ini banyak yang menyayangkan keadaan umat. Ya. Terkena musibah di sana sini. Belum lagi banyak hal yang mereka derita
dari penindasan dan selainnya, banyak yang mengeluhkan. Tapi harus diketahui bahwa sekedar keluhan, meratapi, menangisi tidak ada gunanya. Yang penting bagaimana ia mengetahui solusi, apa obat untuk keluar dari hal tersebut. Itu yang terpenting, mengambil pelajaran. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, kata beliau di dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, "Idza tabayatum bil 'ina wa akhadtum adnab al-baqar wa raditum biz-zar' wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian telah berjual beli dengan cara al-'ina. Al-'ina ini salah satu bentuk jual beli dengan cara riba. Dan kalian telah riba dengan peternakan atau pertanian, kalian telah memegang ekor-ekor kerbau. Ya, maksudnya dia sibuk dengan peternakan, pertanian. Ya. Kesibukan yang melelehkannya dari agama. Bukan artinya beternak dan bertani diperbolehkan, tidak. Tapi beternak dan bertani tersebut menyibukkannya dari agama. Ini yang dicela. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Ya, ini 4 penyakit. 4 penyakit ini pernah dibahasakan dalam hadis yang lain oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabi yushaku an tada'a alaikumul umam. Dikhawatirkan kalian akan diperebutkan oleh umat-umat. Kama tada'al akalata ila qas'atiha. Sebagaimana makanan diperebutkan di atas meja. Jadi Nabi menggambarkan keadaan umat seperti makanan diperebutkan oleh musuhnya di atas meja. Ya. Betapa hinanya, betapa remehnya mereka di atas musuh, terhadap musuh. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, amin killatin nahnu yawma id?" Wahai Rasulullah, apakah kami sedikit pada hari itu sehingga kami dihinakan seperti itu? Kata beliau, "La, tidak. Bal antum yawma idin katsir." Bahkan kalian pada hari itu sangat banyak. Walakinnakum gutha ka gutha'is sayl. Tapi kalian itu seperti buih. Ya, di buih lautan. Ya, buih banyak. Ya. Tapi tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Ini karena tidak ada dari bentuk ilmu. Ya. Hanya ada kuantitas saja, tidak ada kualitas. Ya. Cuma banyak jumlahnya tapi tidak ada kualitasnya. Nah, maka Nabi menyebutkan 2 penyakit yang menimpa umat. Salah satunya ya beliau sebutkan dengan bahasa al-wahan. Dan beliau terangkan al-wahan itu apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Ini sebenarnya sama dengan bahasa ya, jual beli dengan cara ina, sibuk dengan pertanian, dengan peternakan yang melalaikan. 3 hal ini bentuk dari cinta dunia. Meninggalkan jihad, ini dari takut mati. Ya. Kalau penyakit-penyakit yang telah menimpa, maka Nabi berkata, "Sallatallahu alaikum dullan." Allah akan menimpakan kepada kalian sebuah kehinaan. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Tidak akan diangkat kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi kembali kepada agama ini adalah cara untuk mengangkat kehinaan di tengah umat. Itu adalah hal yang menjayakan mereka. Dan apa artinya kembali kepada agama? Ya, yaitu dia kembali mempelajari agamanya, mendalami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena itulah umat Islam mereka akan selalu dijayakan sepanjang mereka selalu mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, dan kita menyaksikan di masa ini bagaimana umat kita dijauhkan dari ilmu agama. Dijauhkan dari ilmu agama. Iya. Bagaimana ilmu agama itu digambarkan sebagai hal yang mengerikan. Kadang ilmu agama digambarkan sebagai hal yang memberatkan. Ilmu agama diterjemahkan dengan terjemahan-terjemahan yang keliru. Iya. Ini yang menyebabkan umat akhirnya jauh dari ilmu agama. Belum lagi perkara-perkara yang melalaikan dari fitnah syahwat, dari fitnah syubhat,
yang menimpa umat sehingga banyak dari manusia yang jauh dari agamanya. Ya, kalau ini sudah menimpa umat, maka tentunya kejelekan dan kehinaan akan selalu menyertai mereka. Karena itulah dari kewajiban kita adalah kita kembali dan mempelajari ilmu agama. Ilmu itu tidak bisa dinilai dengan sesuatu apapun. Iya, tidak bisa dinilai dengan sesuatu apapun. Tidak bisa dinilai ilmu agama itu dengan dunia dan seisinya. Iya. Sebab siapa yang memahami ilmu, dia tidak akan menoleh kepada perkara dunia. Dunia adalah hal yang hina baginya. Ilmu lebih utama dan lebih afdal daripada itu. Dari sisi keutamaan dan dari sisi fadilah dan dari sisi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itulah dimaklumi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya bersabda, "Raka'ata al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat subuh, 2 rakaat sunnah dilakukan sebelum salat subuh, itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini 2 rakaat salat sunnah dikerjakan. Pahalanya lebih baik daripada dunia dan apa? Dan seisinya. Iya. Maka ilmu dan penerapannya tidak bisa dinilai dengan perkara dunia. Tidak bisa dinilai dengan harta. Ilmu itu menjaga seorang pemiliknya. Ilmu akan mengarahkannya kepada kebaikan. Menegurnya tatkala ia bersalah, tatkala ia keliru, tergelincir. Mengarahkannya kepada hal yang bermanfaat baginya. Berbeda dengan harta. Harta itu dijaga oleh pemiliknya. Dia tidak menjaga pemiliknya. Dia dijaga oleh si pemilik. Iya. Ilmu akan mengembangkan kebaikan untuknya. Berbeda dengan hartanya, ya belum tentu hal tersebut terjadi baginya. Ilmu adalah hal yang terus-menerus membukakan untuknya lahan-lahan ibadah. Perkara-perkara ketaatan. Berbeda dengan harta, dia harus sibuk menjaga hartanya sehingga kadang banyak melalaikannya dari perkara-perkara yang wajib. Ya, dan perbandingan antara ilmu dan harta, di mana keutamaan ilmu di atasnya itu dari puluhan sisi, diterangkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di dalam Madarijus Salikin dan selainnya. Iya. Namun sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kita tidak bisa menjelaskan seluruh sudut yang berkaitan dengan keutamaan ilmu. Iya. Dan ilmu itu tidak bisa dijual dengan sesuatu yang sifatnya dengan keduniaan. Apakah itu dalam bentuk harta, dalam bentuk kekuasaan maupun yang lainnya. Karena itulah orang-orang yang memang mengerti ilmu agama dengan baik, ya, memahami ilmu agama dengan baik, maka tidak ada kecenderungan baginya yang menyebabkan dia lebih mengutamakan dunia daripada ilmu. Tidak ada kecenderungan baginya dia mencari kekuasaan meninggalkan ilmu. Sebab ilmu itu sendiri kekuasaan yang sangat kuat. Ilmu itu sultan. Iya. Ilmu itu adalah sultan. Dengan ilmu agama hati-hati manusia bisa tunduk, bisa menerima. Ya. Tidak dengan paksaan, tidak diancam dengan pedang, tidak pula diancam dengan kekuatan. Tapi dengan ilmu agama melembutkan hati mereka, membuat mereka tunduk kepada kebenaran, kembali kepada jalan yang lurus. Ya. Dan ini dari manfaat ilmu yang sangat besar. Baik, ini 2 ucapan dari Imam Syafi'i. Ya, beliau menjelaskan bahwa menuntut ilmu itu lebih baik daripada sholat sunnah. Dan ini juga mengisyaratkan kepada kita semua bahwa ilmu itu ada yang sifatnya wajib dipelajari dan ada yang sifatnya sunnah untuk dipelajari. Iya. Maka ilmu ada yang berkaitan dengan kewajiban. Kita sebagai seorang muslim harus mengerti bagaimana cara memurnikan ibadah kepada Allah. Maka kita wajib mengetahui akidah yang benar. Dan saya sudah terangkan ya bahwa akidah, mempelajari akidah, kewajiban yang paling wajib. Iya. Kemudian yang kedua, kita ada kewajiban sholat 5 waktu. Maka kita wajib mempelajari bagaimana cara sholat yang benar. Ketika seorang memiliki harta, dia harus mengerti hukum-hukum seputar zakat. Begitu masuk bulan Ramadan, dia wajib mengetahui hukum tentang puasa. Kemudian begitu dia memiliki kemampuan untuk haji, maka dia wajib untuk mengetahui hukum-hukum seputar ibadah haji. Dia masuk ke pasar, berdagang, berjual beli, maka dia wajib mempelajari hukum-hukum
seputar jual beli, seputar riba. Jangan sampai dia berniaga dengan orang dia memakai cara riba dan dia tidak mengetahuinya. Ya, maka ada dari cabang ilmu dipelajari, diwajibkan sesuai dengan keadaan dan tempatnya. Ya, dan bukan artinya seorang wajib mempelajari, wajib dia menghafalkan. Tidak, hafalan itu kadar lebih, kadar tambahan, kadar yang afdal. Ya, tapi yang dimaksud di sini dia pernah mempelajarinya, pernah mengetahui dalil-dalilnya. Pernah mengetahui dalil-dalilnya. Dan inilah pentingnya seseorang menuntut ilmu agama. Iya. Dan ilmu agama itu ada yang sifatnya sunnah. Ada yang sifatnya sunnah. Selain dari yang diwajibkan, itu adalah hal yang sunnah. Dan yang sunnah ini kata Imam Syafi'i, dia lebih afdal daripada salat nafilah. Lebih afdal daripada apa? Salat sunnah. Iya. Kemudian Imam Syafi'i berkata, waqala, dan Imam Syafi'i berkata, man arada ad-dunya fa alayhi bil ilm, wa man arada al-akhirata fa alayhi bil ilm. Siapa yang menghendaki dunia, hendaknya dia menuntut ilmu. Siapa yang menghendaki akhirat, hendaknya ia menuntut ilmu. Iya. Ini ucapan Imam Syafi'i yang ketiga tentang ilmu. Iya. Siapa yang ingin dunia, hendaknya dia menuntut ilmu. Siapa yang menginginkan akhirat, hendaknya dia menuntut ilmu. Maksud ucapan Imam Syafi'i ini, bahwa ilmu itu memberikan berkah kepada seorang hamba. Di dalam kehidupan dunianya dan dalam kehidupan akhiratnya. Bukan arti ucapan Imam Syafi'i, seseorang menuntut ilmu untuk mencari dunia. Bukan itu maksudnya. Sebab kalau dia menuntut ilmu untuk mencari dunia, itu namanya tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Iya. Ilmu itu dituntut karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dunia, bukan pula karena yang lainnya. Tapi dituntut karena Allah. Tapi maksudnya di sini Imam Syafi'i ingin menjelaskan bagaimana keutamaan ilmu itu. Seorang yang menuntut ilmu, mempelajari ilmu agama, Allah akan mudahkan untuknya dunianya, dan Allah akan mudahkan untuknya akhiratnya. Dengan ilmu agama, Allah perbaiki akhiratnya, dan Allah datangkan dunia untuknya. Allah datangkan dunia untuknya. Sebab ini memang tabiat dari ilmu agama, memberikan kemudahan bagi seorang hamba. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan adakan untuknya jalan keluar, dan ia akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Iya, dari keberkahan, ketakwaan dia jalankan, dibangun di atas ilmu, maka ini menyebabkan Allah melapangkan rezekinya. Ya, memberikan kepadanya solusi dari setiap perkara dunia yang dia hadapi. Nah, maka ini maksud bahwa siapa yang menuntut ilmu, siapa yang hendaki dunia, maka hendaknya dia mempelajari ilmu. Dan siapa yang menghendaki akhirat, hendaknya dia mempelajari ilmu agama. Mempelajari ilmu agama. Ya, dan perlu saya ingatkan ya bahwa kata ilmu, kalau di penggunaan nas Al-Quran dan hadis dan ucapan para ulama, yang dimaksud dengan ilmu itu tidak ada lain kecuali ilmu agama. Ya, bukan berkaitan dengan ilmu dunia. Ilmu dunia itu pembahasannya lain. Sini berkaitan dengan ilmu syar'i. Jadi siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka hendaknya dia menuntut ilmu. Dan siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka hendaknya dia menuntut ilmu. Iya. Kemudian Imam Syafi'i berkata, "Wa qala al-ilmu illam tu'tihi kullaka lam yu'tika ba'dahu." Iya. Kata beliau, ilmu itu kalau engkau tidak menyerahkan seluruh dari dirimu, maka ilmu tidak akan memberikan sebagiannya untukmu. Iya. Di sini Imam Syafi'i ingin menjelaskan, ya, salah satu kiat yang harus diketahui oleh seorang penuntut ilmu, bahwa siapa yang menghendaki ilmu agama, dia harus ada upaya dan keseriusan di dalam mempelajarinya. Harus ada upaya dan keseriusan di dalam apa? Di dalam mempelajarinya. Iya. Ada upaya dan keseriusan. Adapun kalau dijadikan sebagai perkara sambilan, ya, hal yang hanya sekedar dijadikan sebagai penghibur dikala duka dan lara
ya, dijadikan sebagai ya penenang dikala dia gundah gulana, ya, atau dijadikan sebagai pengisi waktu dikala waktunya ada kosong, ya, maka ini dia tidak mendapatkan ilmu sebagaimana mestinya. Jadi Imam Syafi'i di sini menunjukkan bagaimana cara seorang itu menuntut ilmu. Kalau memang ia ingin menuntut ilmu, maka dia mencurahkan segala kemampuannya. Itu pun kalau dia curahkan segala kemampuannya, ilmu akan memberinya sebagian saja. Tidak mungkin dia dapatkan semuanya. Sebab ilmu itu sangat luas sekali. Ilmu sangat luas sekali. Iya. Cabang-cabang ilmu sangat banyak. Cabang-cabang ilmu sangat banyak. Iya. Ada ilmu tafsir, ada ilmu hadis, ya, ada ilmu fikih, ada ilmu bahasa, dan banyak lagi cabang-cabang ilmu. Ilmu bahasa saja, bahasa Arab, ada 12 cabang. Ya, ada 12 cabang. Ilmu hadis, kata Al-Hazimi, lebih dari 70 cabang. Satu cabang saja kalau seorang menghabiskan umurnya mempelajarinya, dia tidak akan sampai ke ujungnya. Ya. Ini bahasa bukan bahasa kita ingin menggambarkan beratnya ilmu, tidak. Tapi ini penggambaran bahwa ilmu agama sangat luas. Ilmu agama sangat luas. Karena itu, kata seorang alim penyair yang bijaksana, "Ma hawal ilma jami'an ahadun, la walau marasahu alfa sanah. Innamal ilmu kabahrin zakhirin, fattakhid min kulli syai'in ahsana." Ilmu itu tidak pernah didapatkan seluruhnya oleh satu orang saja. Tidak akan dia dapatkan seluruh ilmu itu walaupun dia pelajari selama 1000 tahun. Ilmu itu bagikan lautan yang sangat dalam. Maka ketika seorang menuntut ilmu, diambil yang paling indahnya. Ya. Maka di dalam menuntut ilmu ada yang dinamakan kunci-kunci ilmu. Dasar-dasar dalam ilmu. Yang merupakan fondasi. Ibarat orang yang ingin membangun bangunan, dia harus meletakkan fondasi dulu. Jangan dia ingin membangun temboknya, memasang atapnya, belum ada fondasinya. Iya. Maka harus ada dasar-dasar di dalam seorang itu belajar. Ya. Sama seperti orang yang mempelajari akidah, misalnya keyakinan, ya, dia harus mempelajari buku-buku dasar yang membenarkan apa? Akidahnya. Dan buku yang kita baca ini termasuk dasar di dalam pelajaran akidah. Ya, sangat indah sekali untuk seseorang itu membangun keyakinannya sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Maka ilmu, kata Imam Syafi'i, kalau engkau tidak memberikan seluruh dari engkau, ia tidak memberikan sebagiannya. Jelas ya? Maka harus ada keseriusan. Ya, dan sifat dari ilmu seorang apabila sudah merasakan nikmatnya ilmu, lezatnya ilmu, maka dia tidak akan mencari suatu hal yang lainnya. Karena ilmu agama itu penuh dengan kenikmatan. Sampai kata sebagian para ulama, ya, "Lau ya'lamul muluku wa abna'ul muluki ma nahnu fihi lajaladuna 'alaihi bis-suyuf." Andai kata para raja, anak-anak raja mengetahui kenikmatan yang kita berada di dalamnya, kenikmatan ilmu yang kita rasakan, maka mereka pasti akan mencambuk kita dengan pedang-pedangnya, karena mereka iri terhadap nikmat yang kita dapatkan. Maka seorang yang menuntut ilmu itu pasti dia akan selalu bersemangat. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Manhumani la yashba'an. Manhumun li talibil ilm, manhumun li talibid dunya." Ada dua hasrat. Iya. Dua kantong yang tidak pernah kenyang. Selalu lapar. Selalu mencari tambahan. Yang pertama adalah manhun, ya, hasratnya para penuntut ilmu. Dan yang kedua adalah hasratnya penuntut dunia. Ini dua tidak pernah ada kenyangnya. Ya, kalau dia cari dunia, tidak ada habisnya. Dan itu kata Nabi, "Lau anna libni Adama wadiyaini min dhahab, labatagha ilaihi masalisa." Andai kata anak Adam itu punya 2 lembah berisi emas, ya, jadi dia sudah punya 2 lembah, semuanya penuh emas. Ya. Kurang apa lagi 2 lembah emas ini dia punya. Ternyata kata Nabi, andai kata dia punya 2 lembah berisi emas, dia akan mencari lembah yang ketiga. Ini pencari dunia. Ya. Tapi penuntut ilmu, ya, semakin dia bertambah ilmu, maka dia akan semakin haus akan ilmu itu. Ya. Semakin ingin untuk menuntutnya dan menambah ilmu. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memerintah nabinya untuk memohon tambahan nikmat apapun, kecuali memohon tambahan ilmu.
Allah memerintah kepada nabinya, wa qul rabbi zidni ilman. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, bermohonlah engkau wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu bagiku. Nabi tidak pernah disuruh memohon tambahan kekayaan, tambahan harta, tambahan istri, tambahan keturunan, tambahan kedudukan. Ya, tidak pernah beliau diperintah memohon yang seperti itu. Beliau hanya diperintah memohon apa? Tambahan ilmu. Karena orang yang telah merasakan nikmatnya ilmu agama, dia pasti selalu mencari tambahan. Selalu mencari tambahan. Dan inilah nikmatnya ilmu agama. Seorang mempelajari ilmu agama. Ya. Penuh dengan kesejukan. Penuh dengan ketenangan. Karena itulah harus diketahui di sini dan dihubungkan ya antara ucapan Imam Syafi'i tadi, siapa yang menghendaki dunia, hendaknya dia menuntut ilmu. Siapa yang menghendaki akhirat, hendaknya dia menuntut ilmu. Ya. Kalau dihubungkan dengan ucapan beliau yang kedua, ya, ilmu itu engkau harus berikan seluruh dari dirimu. Kalau engkau tidak berikan seluruhnya, ya engkau tidak akan mendapatkan ilmu itu. Kalau kamu berikan seluruhnya, engkau pun hanya mendapatkan sebagian. Ini dua hal kalau kita hubungkan, bisa kita cermati di dalam sebuah hadits yang sangat indah sekali maknanya. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya dalam hadits riwayat Imam Ahmad, kata beliau, "Man kanatid dunya hamma, farraqallahu shamla, wa ja'ala al-faqra baina 'ainayhi, wa la ta'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lah." Siapa yang kehidupan dunia adalah tujuannya, cita-citanya, semangatnya hanya kehidupan dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan upayanya. Dia berusaha dicerai-beraikan. Dan Allah akan jadikan kefakiran antara kedua matanya. Ya, seakan-akan dia diwarnai dengan kefakiran, takut dia miskin. Iya. Dan tidak akan datang kepadanya dunia kecuali apa yang sudah digariskan baginya. Perhatikan ini ya. Bagi siapa yang hidupnya memang hanya untuk dunia saja. Tapi sebaliknya Rasulullah bersabda, "Wa man kanatil akhiratu hamma." Siapa yang kehidupan akhirat tujuannya, ya, kehidupan akhirat itu yang dia cari, jama'allahu syamla, Allah akan mengumpulkan upayanya, disatukan upayanya. Wa ja'alal ghina fi qalbihi, dan akan dijadikan rasa kecukupan di dalam hatinya. Karena rasa kecukupan di dalam hati ini, itulah sebenarnya kekayaan. Ya, Nabi bersabda, "Laisal ghina an kathratil arab, innamal ghina ghinan nafs." Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda, tapi kekayaan adalah kekayaan di dalam jiwa, kekayaan di dalam hati. Iya. Jadi siapa yang kehidupan akhirat itu yang dia cari, Allah akan kumpulkan upayanya, dijadikan rasa cukup di dalam hatinya, dan akan datang dunia itu kepadanya dalam keadaan dipaksa dunia itu. Allah memaksa dunia untuk datang kepada si hamba. Iya. Jelas ya? Dan umat Islam ini Nabi tidak pernah khawatirkan kefakiran atas mereka. Bukan kefakiran yang dikhawatirkan atas umat. Iya. Sebab umat ini diuji dengan harta yang akan memalingkan mereka dari kewajiban. Karena itulah bagi seorang yang mengetahui keutamaan ilmu, ya tentunya dia akan selalu merasakan bagaimana nikmatnya ilmu tersebut. Selalu merasakan bagaimana nikmatnya ilmu tersebut. Baik, kemudian ucapan Imam Syafi'i yang berikutnya masih menjelaskan tentang ilmu. Kata beliau, wa qala fi kitabir risalah. Imam Syafi'i berkata di dalam kitabnya, yaitu kitab Ar-Risalah. Ya, dimaklumi ya buku beliau, kitab Ar-Risalah, satu jilid, cukup tebal. Imam Syafi'i berkata, haqqun ala talabatil ilm, bulughu ghayati juhdihim fil istikthari minhu, was-sabru ala kulli aribin duna talabihi, wa ikhlasun niyyati lillahi ta'ala fihi, fa innamal a'malu binniyah والرغبة إلى الله تعالى في العون فإنه لا يدرك خير إلا بعونه. Ya. Sini beliau bawakan ucapan Imam Syafi'i yang berisi wejangan-wejangan bagi penuntut ilmu. Kata beliau, sebuah kewajiban bagi para penuntut ilmu
Iya. Dia selalu mencurahkan seluruh kemampuannya untuk mencari tambahan ilmu. Ya. Selalu dicurahkan seluruh kemampuannya mencari apa? Mencari tambahan ilmu. Ya. Ilmu itu adalah suatu yang dicari. Ya. Hari ini dia mengumpulkan sebuah titik, besoknya dia cari titik berikutnya. Ya. Terus dia kumpulkan hingga menjadi banyak ilmu yang dia dapatkan. Ya. Hari ini setetes air dia tampung di belana, kemudian besoknya setetes air, terus dia menampung tetesan-tetesan ilmu tersebut hingga berkumpul sangat banyak. Maka ilmu ini hendaknya seorang mencurahkan segala tenaganya untuk memperbanyak dari ilmu. Karena itu Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, dan beliau sudah sangat tua, masih dilihat oleh murid-muridnya memegang tinta, ya, bajunya belepotan tinta, beliau masih menulis. Ya. Beliau ditanya, wahai Imam Ahmad, sampai kapan engkau menuntut ilmu? Ya. Maka Imam Ahmad pun mengucapkan ucapan yang masyhur itu. Ya. Kata beliau, ma'al mihbara ilal maqbara. Kata beliau, bersama tinta ini sampai ke alam kubur. Ya. Maksudnya menuntut ilmu itu sampai apa? Sampai seorang meninggal. Sebab menuntut ilmu itu adalah ibadah. Sekali lagi dia adalah apa? Dia adalah ibadah. Ya. Seorang kadang menggambarkan dia sholat itu ibadah. Masya Allah, saya ingin memperbanyak sholat. Ya. Supaya ibadah saya banyak. Dia tidak paham bahwa menuntut ilmu lebih utama daripada sholat sunnah. Lebih utama daripada sholat apa? Sholat sunnah. Maka kapan dia memperbanyak dari menuntut ilmu, dia sama dengan orang yang terus menerus sholat sunnah. Karena itu sebagian para ulama membahasakan bahwa orang yang menuntut ilmu itu lebih afdal daripada orang yang sholat tidak pernah terputus, orang yang berpuasa tidak pernah berbuka. Menuntut ilmu agama lebih utama daripada itu. Lebih utama daripada itu. Sebab orang yang sholat manfaatnya untuk dirinya sendiri. Orang yang puasa manfaatnya untuk dirinya sendiri. Tapi orang yang menuntut ilmu manfaatnya untuk diri dia, untuk keluarganya, untuk masyarakatnya, dan untuk seluruh manusia. Untuk seluruh manusia. Karena itulah menuntut ilmu sangatlah penting di tengah umat. Ya, dan apabila umat ini kosong, sedikit ulama di tengah mereka, dan banyak kerusakan yang terjadi, ini yang menyebabkan banyaknya terjadi musibah dan malapetaka. Banyak orang-orang yang jatuh di dalam kesalahan. Manusia yang bergeliman dengan dosa dan maksiat. Tidak ada yang menegurnya. Tidak ada yang mengarahkannya kepada kebaikan. Ini karena sedikit orang-orang yang berilmu di tengah mereka. Ya. Sedikit orang-orang yang berilmu dan beramal dengan ilmunya di tengah mereka. Maka perlu ada orang-orang yang berilmu mengingatkan, menegur umat tatkala ada kekeliruan yang mereka laksanakan. Tatkala umat ini mengarah kepada sesuatu yang baik, mereka mengarahkannya kepada hal yang lebih baik lagi. Ya. Kepada hal yang merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kewajiban bagi seorang penuntut ilmu, dia mencurahkan seluruh kemampuannya dalam memperbanyak ilmu tersebut. Kemudian yang kedua kata Imam Syafi'i, dari kewajiban seorang penuntut ilmu, was-sabru ala kulli aridin duna talabih. Dia bersabar atas setiap halangan tatkala dia menuntut ilmu. Iya. Penuntut ilmu ini harus bersabar atas setiap halangan. Ya. Kita kadang subhanallah di kehidupan dunia, mencari dunia halangan apapun, ya, itu tidak menjadi masalah. Semuanya dia tembus, semuanya dia terobos. Iya. Halangan apapun di dalam mencari dunia. Tapi dalam mencari ilmu, baru dapat halangan satu saja, sudah keok masuk kotak. Iya. Dan ini bukan sifat seorang penuntut ilmu. Harus ada kesabaran. Ya. Harus ada kesabaran di dalam menuntut ilmu. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, suatu hari atau di dalam sahihnya, beliau mengumpulkan riwayat-riwayat tentang waktu-waktu sholat. Ya. Riwayat yang sangat banyak. Dan tampak sekali bahwa Imam Muslim sangat letih mengumpulkan riwayat-riwayat ini. Sebab riwayatnya dari gurunya di berbagai negeri. Ya, coba bayangkan,
Beliau mengambil satu hadis, dan hadis ini beliau ambil di berbagai negeri. Ya. Beliau ambil berbagai negeri. Ya, di masa itu, ya, seorang yang melakukan perjalanan, ya, itu pamit kepada keluarganya seakan-akan tidak kembali lagi. Seakan-akan tidak apa? Tidak kembali lagi. Sebab dia tidak tahu apa yang akan merintanginya di jalan. Ya, dari padang pasir yang sangat tandus, ya, belum lagi keamanan yang tidak dijamin. Mereka melakukan perjalanan untuk sampai ke sebuah negeri berhari-hari, kadang berbulan-bulan. Ya, jelas ya? Maka hal yang sangat meletihkan mengumpulkan riwayat-riwayat itu. Karena itu beliau hibur dirinya, ya, dengan membawakan sebuah riwayat dari Yahya bin Abi Katsir. Ya, dan ini satu-satunya hadis di dalam Sahih Muslim di tengah buku yang tidak bersambung kepada Nabi, hanya kepada seorang imam saja. Ya, dari Yahya bin Abi Katsir, Yahya bin Abi Katsir berkata, "La yustata'ul ilm bi rahatil jism." Sungguhnya ilmu itu tidak akan didapatkan dengan badan yang santai. Ilmu itu tidak didapatkan dengan badan yang apa? Dengan badan yang santai. Ya, dia ingin menuntut ilmu, dia harus datang ke majelis-majelis ilmu, duduk belajar kepada guru. Ya. Kalau ada penyakit-penyakit di punggungnya, dia harus tahan sedikit. Ya. Dia mengantuk, dia harus hadapi rasa kantuk. Ya. Dia kurang tidur, ya, tidak ada masalah, yang penting hadir. Ini perlu waktu memang, dan perlu kesabaran. Ya. Demikian seorang penuntut ilmu, harus ada kesabaran di dalam menuntut ilmu tersebut. Rintangan apapun yang ada di depannya, dia tidak peduli. Yang penting dia mendapatkan ilmu itu, dia mendapatkan ilmu tersebut. Dan sekali lagi, kalau dia sudah senang dengan ilmu, maka dia sangat bergembira dengan hal tersebut. Ya, pernah datang seorang murid kepada Imam Malik. Ya. Murid ini membuat Imam Malik marah. Akhirnya Imam Malik memukulnya beberapa kali pukulan. Ya. Muridnya berkata, "Wahai Imam Malik, engkau memukul saya tanpa hak, dan saya tidak akan memaafkanmu." Ya. Saya tidak akan memaafkanmu. Kata Imam Malik, "Sudah, kalau begitu saya minta maaf." Ya. Saya minta maaf. Kata murid ini, "Saya tidak akan memaafkanmu sampai engkau memberikan kepada saya hadis sejumlah pukulan yang kamu pukul kepadaku." Ya. Dan Imam Malik dimaklumi kebiasaan beliau, murid datang, murid yang baca. Dia baca riwayat Imam Malik mendengar. Ya, beliau katakan, "Iya, itu benar riwayat saya, benar riwayat saya." Beliau membaca sendiri, berkata, menceritakan kepada saya guru saya, dan guru saya Nabi bersabda begini. Itu jarang keluar dari Imam Malik. Ya, sekarang digunakan kesempatan oleh murid ini. "Saya tidak akan maafkan sampai engkau menyampaikan dengan lisanmu beberapa hadis sesuai dengan jumlah pukulan. Kalau pukul 10 kali, sampaikan 10 hadis." Ya. Maka akhirnya Imam Malik pun menyampaikan hadis sejumlah pukulan yang beliau pukul. Setelah selesai, si murid berkata, "Wahai Imam Malik, pukul lagi saya." Ya. Tidak apa-apa, tambah lagi hadis untuk saya. Ya. Perhatikan ya, bagaimana kecintaan mereka terhadap ilmu dan semangat mereka di dalam menuntut ilmu. Nah, ini dari perkara yang kita temukan di kalangan para ulama kita. Karena itu wajar Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka dengan ilmu. Tidak seperti kita di masa ini. Masya Allah, fasilitas sangat banyak sekali. Ya. Kalau di masa dahulu kita ingin pergi ke negeri lain, ya, itu pamitan, seakan-akan tidak kembali, berhari-hari perjalanan. Sekarang ingin pergi ke sebuah negeri, ya, dihitung hanya beberapa menit atau beberapa jam sudah sampai ke negeri tersebut. Ya. Dahulu, ya, seorang anak kadang datang setelah 17 tahun, dia datang ke sebuah kota mencari ayahnya. Tidak ada alat komunikasi. Sekarang dimanapun dia bisa telepon, dia bisa SMS. Ya, subhanallah. Tapi bersamaan dengan itu, kita penuh dengan fasilitas, tapi penuh dengan kemalasan. Ya. Di masa itu mereka kurang fasilitasnya, tapi sangat rajin di dalam belajar dan di dalam Dan di dalam menuntut ilmu. Ini perbedaan antara masa kita dengan masa ulama terdahulu. Karena itulah ilmu pada mereka lebih kuat dan lebih berkahi. Berbeda dengan kita, banyak fasilitas tapi kurang berkahnya. Karena itulah bagi seorang hamba yang Allah berikan kepadanya nikmat dan banyak kemudahan yang Allah berikan kepadanya, hendaknya dia bertakwa kepada Allah pada nikmat yang diberikan kepadanya. Dia gunakan nikmat tersebut pada hal-hal yang mengantarnya
kepada ketaatan pada hal-hal yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Syafi'i, wa ikhlasun niyyah lillahi taala fihi. Dan dari kewajiban seorang penuntut ilmu, dia mengikhlaskan niatnya kepada Allah dalam ilmu yang dia tuntut. Iya. Ini dari hal yang sangat wajib bagi seorang penuntut ilmu. Dia mengikhlaskan niatnya. Dan mengikhlaskan niat ini adalah kunci kesuksesan dalam menuntut ilmu. Kunci kesuksesan di dalam menuntut ilmu. Dan keikhlasan pada niat ini menyebabkan Allah memudahkan untuknya jalan. Akan dimudahkan untuknya ilmu tersebut. Karena keikhlasannya. Dan ini dimaklumi, ya, bagaimana seorang ikhlas dan bersungguh-sungguh, Allah bukakan untuknya kebaikan. Ya, Allah firman di dalam Al-Quran, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan memberikan hidayah kepadanya menuju kepada jalan-jalan kami. Ya, di dalam Musnad Imam Ahmad dan selainnya ada kisah yang sangat menarik sekali. Kisah perjalanan Salman Al-Farisi, bagaimana beliau mendapatkan hidayah masuk Islam. Iya. Dan ini menunjukkan keikhlasan beliau. Salman Al-Farisi, ya, berguru kepada beberapa guru pendeta. Ya. Sudah menjadi dia mendapatkan beberapa guru, karena keikhlasannya akhirnya Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk beliau berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disitulah beliau mendapatkan hidayah masuk ke dalam Islam. Iya, ini karena keikhlasan. Maka kapan ada keikhlasan pada diri seorang hamba, ini akan memudahkannya untuk selalu berada di atas jalan yang lurus. Selalu berada di atas jalan yang lurus. Berbeda dengan orang yang menuntut ilmu agama, ya, hanya sekedar ingin dikata begini, atau ingin dikatakan lebih di tengah manusia, ya, atau hanya dikatakan dia memiliki ilmu dan sebagainya. Ini semuanya dari maksud-maksud yang rendah dan hina, tidak pantas dipikirkan oleh seorang penuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu, dia melatih dirinya untuk ikhlas. Bagaimana cara dia ikhlas dalam menuntut ilmu? Yang pertama, dia menuntut ilmu, dia niatkan untuk mengangkat kejahilan dari dirinya. Dia anggap bahwa dirinya ini penuh dengan kejahilan. Dirinya ini adalah hamba penuh dengan kekurangan. Maka harus dia perbaiki dengan ilmu. Harus dia mulakan dengan ilmu. Maka dia menuntut ilmu untuk mengangkat kejahilan dari dirinya. Kemudian yang kedua, dari hal yang membantu seseorang ikhlas dalam menuntut ilmu, dia menuntut ilmu agama, dia niatkan untuk meninggikan agama Allah. Untuk meninggikan apa? Agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, dia menuntut ilmu, dia niatkan dengannya supaya bisa menjadi manfaat. Menjadi manfaat dimanapun dia berada. Dia bermanfaat dimanapun dia berada. Sebab sifat seorang penuntut ilmu, dia bermanfaat dimanapun dia berada. Kata Nabi Isa alaihi salam, "Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu." Dan Allah menjadikan saya sebagai orang yang berberkah dimanapun saya berada. Yang Nabi Isa itu berberkah dimanapun beliau berada. Kata para ulama ahli tafsir, yaitu beliau berberkah dengan ilmu yang beliau miliki, ilmu yang Allah berikan kepadanya. Beliau berberkah dimanapun beliau berada. Ya, dimanapun kakinya menapak, maka di situ menjadi kebaikan bagi manusia. Dia memberikan manfaat ilmu, memberikan wejangan yang indah, mengarahkan kepada kebaikan, mengarahkan manusia kepada hal-hal amalan-amalan yang mendekatkannya kepada sorga, dan memperingatkan manusia dari amalan-amalan yang bisa menjatuhkan mereka ke dalam neraka. Waliyahulillah. Baik. Kemudian kata beliau, fa innamal a'malu binniyah. Ya. Harus diketahui bahwa setiap amalan itu tergantung niatnya. Kalau niatnya lurus, niatnya baik, baik pula yang akan dia dapatkan. Tapi kalau niatnya tidak baik, walaupun amalannya yang dia lakukan adalah amalan yang luar biasa, pengorbanannya sangat besar, tapi kalau niatnya kecil, niatnya tidak baik, maka sedikit yang dia dapatkan. Karena itu kata sebagian as-salaf, kadang ada amalan yang kecil ini menjadi sangat besar karena niatnya. Dan ada amalan yang sangat besar, penuh pengorbanan, penuh keletihan, tapi menjadi sangat kecil karena niatnya. Menjadi sangat kecil karena niatnya. Maka hendaknya dijaga oleh seorang penuntut ilmu, niat yang baik di dalam dia belajar,
di dalam dia menuntut ilmu. Iya. Dan dari keindahan ilmu itu mendidik seorang hamba untuk selalu ikhlas dalam dia belajar. Karena itu kata Sufyan Ats-Tsauri, kami awal kali menuntut ilmu kami tidak ikhlas. Tapi ternyata ilmu yang kami tuntut tidak mau dituntut kecuali dengan keikhlasan. Akhirnya kami pun ikhlas dalam menuntut ilmu. Ya. Jadi dari asalnya mungkin karena disuruh belajar oleh orang tuanya, dipaksa belajar bukan kemauan sendiri, ya, ia belajar. Tidak ada bentuk keikhlasan. Tapi subhanallah, tatkala ia telah merasakan ilmu itu, maka ilmu memberikan manfaat kepadanya sehingga merubahnya menjadi orang yang ikhlas di dalam ia mempelajari ilmu agama. Kemudian kata Imam Syafi'i, "War-raghbatu ila Allah fil 'aun, wa la yudfainahu la yudraku khairun illa bi'aunihi." Kemudian siapa yang mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan, ya, maka dia hendaknya meminta pertolongan dari Allah. Meminta pertolongan dari Allah. Karena kebaikan apapun tidak akan didapatkan kecuali dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu adalah ibadah. Kalau ibadah, maka kita harus banyak memohon pertolongan kepada Allah. Karena itu, kita ingat di surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah ya Allah kami beribadah, dan kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Ya, dan dari doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir salat disyariatkan untuk membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah bantulah aku. Ya Allah bantulah saya. Ya, di dalam banyak mengingat kepadamu, di dalam banyak berzikir kepadamu. Ya Allah bantulah saya di dalam bersyukur kepadamu. Dan ya Allah bantulah saya di dalam mempercantik, memperindah ibadah kepadamu. Iya. Baik, selesai sudah di sini ya ucapan-ucapan Imam Syafi'i rahimahullah sebagai pendahuluan yang pertama, yaitu menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Ya. Jadi ini pendahuluan yang pertama dibawakan di sini oleh Al-Barzanji rahimahullahu taala. Beliau ingin menerangkan tentang keutamaan ilmu agama dari ucapan-ucapan dan uraian Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Pendahuluan yang kedua, Al-Barzanji rahimahullahu taala di sini ingin menjelaskan tentang sikap Imam Syafi'i berkaitan dengan ilmu kalam. Berkaitan dengan ilmu kalam. Iya. Kata beliau rahimahullah, At-Tsaniyah, pendahuluan yang kedua. Qala Zakaria As-Saji, berkata Zakaria As-Saji. Ya, Zakaria As-Saji, nama lengkapnya Zakaria bin Yahya As-Saji, dari ulama Basrah, dari ulama di kota Basrah. Beliau berkata, dan beliau ini dari murid Imam Syafi'i, ya, rahimahullah. Zakaria As-Saji berkata, kana Syafi'i rahimahullahu taala ya'muru bin nadhar fil fiqh wa yanha 'anil jidali fil kalam. Ya. Kata Zakaria As-Saji, adapun adalah Imam Syafi'i rahimahullah, beliau memerintah untuk banyak mencermati, banyak memperhatikan ilmu fikih. Banyak memperhatikan ilmu fikih. Ya. Dan Imam Syafi'i melarang untuk berdebat di dalam ilmu kalam. Berdebat tentang ilmu kalam. Baik, ini ucapan yang pertama ya. Dan ucapan yang kedua, ya, kata Imam Syafi'i, wa qala Yunus bin Abdul A'la, berkata Yunus bin Abdul A'la, ini juga salah seorang murid senior Imam Syafi'i. Ya. Dari kota Mesir beliau. Beliau berkata, sami'tu Syafi'iyya yaqul, saya mendengar Imam Syafi'i berkata, la ayyabtali Allahu al-mar'a bi kulli ma nahallahu anhu ma 'ada asy-syirka khairul lahu min an-nadhari fil kalam fa inni qad ittala'tu min ahli al-kalam ala asya' ma dhanantuhu qat. Kata Imam Syafi'i, andai kata seorang hamba itu diuji oleh Allah, ditimpakan musibah, dia melanggar, jatuh di dalam segala kemaksiatan, jatuh dalam segala yang dilarang oleh Allah kecuali kesyirikan. Sebab kalau syirik berarti apa? Habis seluruh amalannya. Andai kata misalnya dia jatuh dalam seluruh maksiat, kata Imam Syafi'i, itu lebih baik bagi dia daripada dia
melihat ke dalam ilmu kalam, ilmu filsafat. Iya. Kenapa? Imam Syafi'i berkata, karena saya melihat pada ilmu kalam ini, orang-orang yang mempelajari filsafat ini, saya melihat hal-hal yang sangat mengerikan, tidak pernah saya bayangkan. Tidak pernah saya bayangkan. Baik. Ini sudah dua ya, dari ucapan Imam Syafi'i. Dan akan dibawakan di sini ucapan-ucapan yang lainnya dari Imam Syafi'i. Sebelum saya baca lebih lanjut, ya saya ingin memahamkan dulu di sini apa makna ilmu kalam ini. Ya. Baik. Saya ingin memahamkan apa makna ilmu kalam. Al-kalam, ya, secara bahasa itu artinya adalah pembicaraan. Ya. Al-kalam artinya pembicaraan. Ya. Jadi kalau dikatakan pembicaraan, maka seorang berbicara, berdiskusi, ya, menguraikan, memaparkan, itu masuk dalam makna kalam. Ya. Ini secara bahasa ya. Tapi yang diinginkan oleh Imam Syafi'i dengan ilmu kalam ini, ahlul kalam, ini istilah. Sebuah istilah di kalangan mereka. Ya. Ilmu kalam itu istilah yang didefinisikan oleh orang-orang yang mempelajari ilmu kalam dengan beberapa definisi. Mungkin bisa diringkas definisinya. Kita katakan bahwa ilmu kalam itu adalah al-ilm alladhi yaqumu ala itsbatil aqaidid diniyah an tariqil adillatil aqliyah. Iya. Ilmu kalam itu adalah ilmu yang tegak atau ilmu yang sifatnya menjelaskan, menetapkan keyakinan-keyakinan agama dengan dalil akal. Dengan semata dalil apa? Dengan semata dalil akal. Itu ilmu kalam. Iya. Jadi mereka menetapkan keyakinan-keyakinan agama dibangun di atas apa? Dalil-dalil akal saja. Iya. Tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis. Iya. Kalaupun ada dalilnya dari Al-Quran, itu hanya sekedar apa? Diikutkan. Yang paling pokok bagi mereka adalah akal. Iya. Jadi kalau misalnya ada dalil bertentangan dengan akal menurut mereka, dalil ditolak. Akal yang dikedepankan. Ini ilmu kalam namanya. Dan dikenal juga dengan nama ilmu filsafat. Dikenal dengan nama ilmu apa? Ilmu filsafat. Dan belakangan ini lebih banyak disebut dengan nama ilmu filsafat. Walaupun kata filsafat itu sendiri, orang-orang yang mempelajari filsafat juga bingung menentukan apa makna filsafat. Ya secara istilah. Walaupun dasar katanya filsafat itu dari kalimat filosof yang bermakna orang yang berpikir. Ya. Orang yang mencari hikmah. Orang yang mencari hikmah. Ya. Tapi kata filsafat ini mereka maksudkan dengannya adalah mereka menetapkan ketentuan-ketentuan agama, ya, keyakinan-keyakinan agama itu dibangun di atas pendalilan-pendalilan apa? Pendalilan-pendalilan akal. Di sini Imam Syafi'i mengingatkan tentang bahaya mempelajari ilmu kalam atau ilmu filsafat ini. Kenapa beliau peringatkan tentang bahayanya? Karena ini adalah ilmu yang sangat berbahaya. Ilmu yang sangat berbahaya. Siapa yang masuk di dalamnya akan merusak keyakinannya. Ya. Karena itu diterangkan oleh Imam Syafi'i dari bentuk nasihat kepada umat. Dan ini bukan Imam Syafi'i saja yang mencela tentang ilmu kalam. Imam Ahmad, Imam Malik, ya, Abu Hanifah, Abu Yusuf, banyak lagi dari ulama Islam. Bahkan sepakat seluruh ulama Islam mencela ilmu filsafat ini. Mencela ilmu kalam ini. Iya. Kenapa oleh para ulama ilmu kalam ini sangat dicela? Ya. Karena ilmu kalam ini terdapat di dalamnya berbagai kerusakan-kerusakan. Ya. Terdapat di dalamnya kerusakan-kerusakan yang menyebabkan para ulama rahimahumullahu ta'ala, para ulama kita sangat mencela mempelajari ilmu kalam ini. Baik, saya akan menjelaskan beberapa bentuk kerusakan dari ilmu kalam ini, ya, dari uraian para ulama, ya, supaya kita bisa memahami, ya, kenapa Imam Syafi'i rahimahullah sangat mencela ilmu kalam ini. Sampai beliau berkata, andai kata seseorang yang melakukan segala dosa maksiat selain dari kesyirikan itu lebih baik daripada dia mempelajari ilmu filsafat. Kenapa Imam Syafi'i berkata sedemikian rupa? Ya, karena yang pertama ada banyak sebab yang menyebabkan, ya,
ilmu kalam ini sangat dibenci oleh para ulama? Yang pertama, karena orang yang berbicara dengan ilmu kalam ini, mereka berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Dan cukuplah ini dosa yang sangat besar. Ya. Siapa yang masuk ke dalam ilmu filsafat, mereka akan temukan uraian-uraian filsafat itu dibangun di atas dasar-dasar, dibangun di atas kaidah-kaidah yang rusak, bahkan bersifat kedustaan terhadap Allah, terhadap Al-Quran, terhadap Rasulnya, dan terhadap agama. Ya. Dan ini semuanya masuk di dalam berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Dan Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Sungguhnya Allah mengharamkan kekejian, apa yang nampak dan apa yang tersembunyi. Kemudian disebutkan berbagai keharaman yang lainnya. Jadi mulai dari yang kecil, kemudian disebutkan keharaman yang lebih besar darinya, lebih besar, kemudian disebutkan kesyirikan, kemudian yang terakhir Allah sebutkan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan yang paling diharamkan, kalian berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan kalian berhenti, jangan kalian berhenti di atas sesuatu yang kalian tidak mempunyai ilmu tentangnya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan mata hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Maka tidak boleh seorang berbicara tanpa ilmu. Tidak boleh seorang berbicara tanpa ilmu. Berbeda dengan orang yang mempelajari ilmu filsafat. Pasti dia akan masuk mempelajari sesuatu yang dia tidak punya ilmu tentangnya. Saya beri contoh misalnya. Dalam ilmu filsafat itu pengingkaran terhadap kehidupan di alam kubur. Ya. Dan ini bukan orang yang belajar ilmu filsafat kalau dia tidak ingkari kehidupan di alam kubur. Kenapa? Sebab akal mereka tidak sampai ke sana. Bertentangan dengan akal. Jelas ya, bertentangan dengan akal. Karena itu dari keyakinan Al-Mu'tazilah, mereka mengingkari adanya adab kubur. Mereka mengingkari adanya adab kubur. Dan ini terus berjalan, diwarisi oleh orang-orang yang belajar filsafat hingga hari ini. Ya. Sekarang dia mengingkari adanya alam kubur. Ini adalah berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Kalau dia ingin ilmu, di dalam Al-Quran ditetapkan adanya alam kubur. Ditetapkan adanya kehidupan di alam kubur. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW ditetapkan adanya kehidupan di alam kubur. Iya. Keliru dia mereka kalau mereka mengatakan bahwa di Al-Quran tidak ada penjelasan tentang kehidupan di alam kubur. Ada di dalam Al-Quran. Dan insyaAllah ta'ala akan datang nanti pembahasan dari Imam Syafi'i. Beliau akan menguraikan keyakinan seputar alam kubur. Jelas ya? Maka ini contoh pendalilan. Bagaimana mereka berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Kemudian yang kedua. Iya. Kemudian yang kedua, kenapa para ulama mencela ilmu filsafat ini? Sebab ilmu filsafat ini selalu mempertanyakan apa yang datang dari Al-Quran dan Hadits. Ya, jadi kalau ada ayat, ada hadits, selalu dipertanyakan, kenapa begini, kenapa begitu? Seakan-akan Al-Quran dan Hadits itu tidak cukup. Seakan-akan Al-Quran dan Hadits tidak cukup. Dan ini keliru. Ya, menentang firman Allah Subhanahu wa taala yang telah menjelaskan Al-Quran dan Hadits sudah cukup bagi manusia. Allah berfirman, "Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim." Bukankah telah cukup bagi mereka? Kami menurunkan kepada engkau Nabi Muhammad sebuah kitab, yaitu Al-Quran, dibacakan kepada mereka. Harusnya Al-Quran ini sudah mencukupi mereka. Sebab Al-Quran tibyanan likulli syai', menjelas bagi segala sesuatu. Al-Quran adalah tafsil untuk segala sesuatu, rincian, merinci segala sesuatu. Iya, itu Al-Quranul Karim. Demikian pula hadits Rasulullah. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati." Saya tinggalkan pada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat sepanjang kalian berpegang dengan dua perkara tersebut, yaitu kitab Allah dan sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian berpegang dengan kitab Allah dan berpegang dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dua hal ini sudah dijamin kecukupan yang menjaga dari kesesatan. Tapi orang filsafat tidak. Al-Quran dan Hadits tidak cukup. Al-Quran dan Hadits tidak cukup. Ya. Mau lihat bukti, tidak cukup bagi mereka. Orang-orang ahli kalam
semuanya sepakat. Kewajiban yang paling pertama bagi orang yang masuk Islam bukan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bukan itu kewajiban yang pertama. Ya, kalau kita kewajiban yang pertama mengucapkan apa? Syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Mereka tidak. Kewajiban yang paling pertama dia harus pandai menggunakan akalnya, melihat alam semesta untuk membuktikan adanya Tuhan. Ya, itu kewajiban yang pertama. Ya, karena itu mereka katakan awwal wajibin an-nazar. Awal kewajiban adalah melihat, merenungi, mencermati. Itu awal kewajiban. Awal kewajiban. Kalau Nabi bersabda saya diperintah memerangi manusia sampai mengucap la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, itu saja batasannya. Ada ucapan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah diterima oleh Nabi, kalau mereka tidak, itu tidak cukup. Iya. Jadi sampai mereka bisa berpikir, bisa merenungi. Iya. Jelas ya? Jadi orang yang masuk belajar filsafat ini artinya orang yang masuk Islam itu harus orang yang jenius semua baru bisa masuk Islam. Ya. Dan ini keliru ya dari sudut umum. Sebab yang datang kepada Nabi ada yang pintar, ada orang kota, ada orang Arab Badui. Ya. Jelas ya? Ada yang fasih, ada yang kurang fasih. Bersama dengan itu semuanya mendapatkan ajaran Islam yang sama. Ajaran Islam yang sama. Baik. Maka ini kerusakan yang kedua dari ilmu filsafat sehingga dibenci oleh para ulama. Kemudian yang ketiga, ya. Yang ketiga, ilmu filsafat ini, ilmu kalam ini dari perkara yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Tidak pernah ada di masa para sahabat. Tidak pernah ada di masa para tabi'in. Ya. Tidak pernah pula ada di masa para tabi'ut tabi'in. 3 generasi terbaik di tengah umat. Tiga generasi terbaik di tengah umat. Tidak ada ilmu filsafat. Tidak ada ilmu kalam di tengah mereka. Iya. Dan apa yang keluar dari 3 generasi ini itu merupakan lambang kesesatan. Merupakan lambang apa? Kesesatan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang durhaka kepada Rasul setelah tampak baginya petunjuk dan ia mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, dia tidak mengikuti jalannya para sahabat, tidak mengikuti kesepakatan ya, para ulama, maka kami akan membiarkan dia larut dalam kesesatannya. Kemudian kami akan memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Dan 3 generasi ini dipuji oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Ya. Kemudian yang keempat, kenapa ilmu filsafat ini dicela oleh para ulama? Ya. Karena ilmu filsafat ini akan membawa orang-orang yang mempelajarinya kepada keraguan, kebingungan, kegoncangan. Tidak ada keyakinan pada mereka. Iya. Tidak ada keyakinan pada mereka. Nah, dan ini dipersaksikan. Ini dipersaksikan oleh pakar-pakar filsafat sendiri. Mempersaksikannya. Iya. Mereka menganggap bahwa orang yang mempelajari filsafat itu bagaikan benang yang aut-autan sudah tidak bisa lagi digulung. Mereka mempelajari filsafat semakin tambah ya, rumit untuk diluruskan. Demikian. Ya, karena itu kalau kita melihat dari pakar-pakar filsafat Asy-Syihristani, ya, Fakhrur Razi, Al-Ghazali, ya, dan selainnya dari pakar-pakar filsafat, mereka bertobat di akhir hayatnya. Mereka bertobat di mana? Di akhir hayatnya. Dan mereka menyesali umur yang sudah berlalu. Ya, umur yang sudah berlalu mereka habiskan di dalam mempelajari filsafat. Dan mereka hanya tumbuh di atas kebingungan saja. Tumbuh di atas kebingungan. Ya. Jelas ya? Baik. Maka ini diantara perkara yang menyebabkan orang yang mempelajari filsafat itu dicela oleh para ulama. Dicela oleh para ulama. Ya. Dan ini saya kira hal yang kalau mungkin saya katakan di hari-hari ini tidak perlu dibuktikan. Ya, sebab banyak dari anak-anak muda yang masuk belajar filsafat, ya keluar darinya dia ragu bahwa Tuhan itu ada. Ya. Dia ragu bahwa Tuhan itu apa? Tuhan itu ada. Ada yang ragu terhadap agamanya. Ya, ada yang ragu terhadap agamanya.
Sampai seorang yang bernama Jahm bin Safwan, dia mempelajari ilmu filsafat ini, 40 hari dia tidak pernah sholat. Ragu dia, ada Tuhan atau tidak. 40 hari tidak apa? Dia tidak sholat. Maka filsafat keadaannya seperti itu. Ya. Dan yang kelima, dan ini juga ada hubungannya dengan yang keempat, ya, ilmu filsafat ini bertentangan dengan fitrah. Bertentangan dengan fitrah manusia. Nah, ya, sebab fitrah manusia itu mengarah kepada hal yang baik. Kalau dia memang akalnya sehat, tidak akan bertentangan dengan pemahaman agama. Baik, ini saya ingin jelaskan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. Ada sebuah kisah di sini, menarik, disebutkan oleh para ulama yang menulis tentang kelompok-kelompok yang menyimpang dalam sejarah. Sebab ada buku-buku ya, dan ditulis oleh para ulama kita tentang kelompok-kelompok yang pernah muncul dalam sejarah perjalanan umat Islam. Kelompok yang menyimpang, dan disebutkan penyimpangan-penyimpangannya. Ya. Di antara sebuah kisah diterangkan bahwa ada seorang perempuan tua, dia berjemur di depan rumahnya di pagi hari. Ya. Saat berjemur, tiba-tiba ada orang banyak yang berlalu mengikuti satu orang. Ya. Maka melihat pemandangan yang aneh, perempuan tua ini bertanya kepada orang yang lewat, ya, wahai anak, siapakah orang tersebut? Ya. Maka salah seorang dari yang lewat yang ditanya ini, dia membanggakan gurunya yang lewat di depan. Dia berkata, wahai ibu, ya semoga Allah merahmatimu, tidakkah kamu tahu siapa orang di depan itu? Ya. Dia banggakan. Kata perempuan tua ini, saya tidak tahu. Apakah dia seorang raja? Kata murid, tidak, bukan seorang raja. Apakah seorang menteri? Bukan. Apakah seorang ini? Bukan. Kalau begitu siapa? Ya, kata muridnya, dia adalah seorang yang punya 1000 dalil bahwa Allah itu ada. Ya. Ini kan ilmu filsafat kan? Ya, kalau belajar filsafat itu harus punya dalil menetapkan bahwa Tuhan itu ada. Ya, perhatikan jawaban perempuan tua ini, mendengarkan ucapan bahwa orang ini adalah orang yang punya 1000 dalil bahwa Allah itu apa? Itu ada. Ini orang yang belajar filsafat, dia bangga sebab ilmu filsafat itu jago berdebat, jago membawakan argumen, sehingga punya 1000 dalil. Ini tidak sebarang orang punya 1000 apa? 1000 dalil. Tapi perempuan tua ini memandang dari fitrahnya. Ya. Dia berkata, betapa celakanya orang itu, katanya. Ya. Betapa celakanya orang itu. Ya. Afillahi syak, apakah pada Allah ada keraguan sehingga harus dibawakan 1000 dalil? Ya. Ini kan fitrah manusia. Ya. Bagaimana perempuan tua berpikir dengan fitrah? Ya. Suatu yang sangat jelas dibawakan 1000 dalil, ini menunjukkan yang dijadikan pendalilan adalah hal yang tidak jelas, kan begitu? Hal yang meragukan. Ya. Maka dia menjawab, apa kepada Allah ada keraguan? Jelas ya? Ya, dan ini bahasa Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah firman, afillahi syakkun fafiris samawati wal ard. Apa kepada Allah ada keraguan? Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Tidak mungkin diragukan, ya kan? Tentang adanya Allah. Jadi orang filsafat ini sebenarnya masuk dalam hal yang bingung. Ibaratnya orang yang berada di tengah matahari siang bolong, ya dalam keadaan dibakar oleh terik matahari, tiba-tiba ada yang menantang, tunjukkan kepada saya dalil bahwa matahari lagi terbit. Ya. Ini kan lucu namanya. Kira-kira bagaimana caranya kita kasih dalil? Kita lihat matahari di atas kita, ya panasnya menyengat kita, tiba-tiba kita diminta menerangkan apa dalilnya matahari lagi terbit. Hah? Nah, itulah ilmu filsafat. Jelas ya? Dia adalah hal yang bertentangan dengan fitrah. Bertentangan dengan fitrah. Baik. Maka dari makna ini para ulama rahimahullahu taala mencela ilmu filsafat. Kemudian dari sisi yang lainnya, pada ilmu filsafat itu akal lebih didahulukan. Akal lebih didahulukan. Ini bertentangan ya dengan tuntunan agama kita, di mana akal ini ya, di dalam agama ia tidak dijadikan sebagai hukum yang mengadili Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi Al-Quran dan As-Sunnah dia adalah ketentuan yang apa? Yang pokok di dalam agama. Adapun akal ada fungsinya di dalam agama kita. Dipakai memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi bukan artinya kalau akal bertentangan dengan apa? Dengan dalil, dia tolak dalil, dia pakai akalnya. Iya. Orang-orang filsafat berkata, kalau ada dalil Al-Quran dan hadits bertentangan dengan dalil akli, maka tolaklah dalil nakli itu.
dalil dari Al-Quran dan hadits ditolak, yang didahulukan adalah apa? Adalah akal. Ya. Ini ucapan termaktub di buku-buku mereka, di buku-buku filsafat. Jelas ya? Baik. Kemudian dari sisi yang lainnya, kenapa dicela oleh para ulama? Sebab ilmu filsafat ini dia menggambarkan agama dengan cara yang tidak pernah digambarkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Cara yang sangat sulit, sangat rumit. Cara yang sangat sulit dan sangat rumit. Bagaimana tidak, mereka mengambilnya dari mana? Dari orang-orang Yunani. Mengambilnya bukan dari umat Islam. Iya. Karena itu dicela oleh para ulama. Dicela oleh para ulama. Ya, saya beri contoh misalnya, satu pendalilan ya. Ya. Dari hal yang dipelajari di ilmu filsafat, ya, di antara dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, ya, dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha mencipta segala sesuatu. Ya. Kata mereka, kalau ada yang bertanya, siapa yang menciptakan Allah? Bagaimana cara menjawab? Hah? Kalau orang filsafat ada jawabannya. Oh, itu pertanyaan, ya, tidak boleh ditanyakan. Sebab kalau ditanyakan seperti itu, maka akan ditanyakan lagi siapa yang mencipta Allah. Jelas ya? Kalau ditanyakan lagi, akan ditanyakan lagi. Kalau begitu siapa yang mencipta Allah. Dan terus pasti ada pertanyaan terus ke atasnya. Ya, kaidah filsafat kalau bersilsilah seperti ini itu batil namanya. Tidak diterima secara akal. Ya, ini perhatikan ya cara mereka menguraikan sesuai dengan akal. Ya, hal yang tidak diterima. Adapun Nabi SAW, beliau memberikan cara yang sangat indah, mudah dan gampang dilakukan. Ya. Di dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, datang kepada kalian syaitan memberikan syubhat. Syaitan Masya Allah mula-mula memberikan pertanyaan yang bagus. Siapa yang menciptakan langit? Ya. Si hamba menjawab, Allah yang menciptakannya. Siapa yang menciptakan bumi? Ya. Hamba menjawab, Allah yang menciptakannya. Siapa yang menciptakan ini, menciptakan ini? Terus ditanya. Sampai akhirnya syaitan bertanya, siapa yang menciptakan Allah? Ya. Ini sama ya, pertanyaan syaitan dengan pertanyaan yang diajukan oleh siapa tadi? Orang-orang filsafat. Ya. Bagaimana cara Nabi menyelesaikan hal ini? Kata Nabi SAW, siapa yang sudah sampai syaitan memperdaya dia ke tingkatan ini, hendaknya dia berhenti. Kata Nabi, hendaknya dia apa? Dia berhenti. Hendaknya dia berucap, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya berlindung kepada Allah dari syaitan ar-rajim. Dan hendaknya dia berkata, amantu billah. Saya beriman kepada Allah. Jelas ya? Ini tuntunan Nabi. Kalau filsafat tidak dilayani. Kalau begitu akan ditanya, siapa yang mencipta ini? Siapa yang mencipta? Terus akan ditanya. Kalau Nabi tidak disuruh berhenti, apa artinya disuruh berhenti? Ya. Pertanyaan diketahui kebatilan dari syaitan. Dia berucap, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, amantu billah, dia tinggalkan sama sekali. Ya, selesai. Ya, ini obat dari Rasulullah, sangat indah, menjaga keimanan, ya, menenteramkan jiwa. Kalau mereka tidak, ya, menjatuhkan di dalam apa? Dalam kebingungan, ya, menambah masalah itu lebih bermasalah lagi. Menambah masalah lebih bermasalah lagi. Ya. Kemudian banyak lagi kerusakan-rusakan yang diterangkan oleh para ulama berkaitan dengan mempelajari ilmu filsafat ini. Saya tidak bisa menguraikan seluruhnya ya. Saya hanya ingin menggambarkan kenapa Imam Syafi'i sangat benci sekali terhadap ilmu kalam ini, terhadap ilmu filsafat. Wa qala, kita baca lagi ucapan Imam Syafi'i. Kata beliau, wa qala Syafi'i, dan masih dari nukilan Yunus bin Abdul Ala, Imam Syafi'i berkata, laqad ittala'tu min ahli al-kalami ala syai'in law ra'aitu rajulan irtakaba kullama nahallahu anhu ahabbu ilayya min ara sahiba kalamin. Kata beliau, saya telah melihat sesuatu dari ilmu ahli kalam itu, orang yang mempelajari filsafat itu. Ya. Kata Imam Syafi'i, andai kata saya melihat seorang lelaki melakukan segala yang Allah larang, itu lebih saya sukai daripada saya melihat seorang lelaki itu, ya, dan dia dari orang yang mempelajari ilmu kalam. Ya. Jelas ya? Qala faqultu lahu ma tadri ma kana yaqulu sahibana, yani Malikan wal Laits. Ya. Baik. Ini selesai sudah ya ucapan Imam Syafi'i. Beliau mencela ilmu kalam. Ya, sekarang dibawakan di sini ucapan yang lain dari Imam Syafi'i. Saya berkata,
Jadi Yunus bin Abdillah A'la berkata kepada Imam Syafi'i, ya, tidakkah engkau tahu apa yang dikatakan oleh dua kawan kami, yaitu Imam Malik dan Imam Al-Laits bin Sa'ad? Ya. Nah, qala, keduanya Imam Malik dan Laits bin Sa'ad berkata, "Lau ra'aitu sahiba kalamin yamshi 'alal ma la ta'man nahiyatahu." Ya. Jadi Imam Malik dan Laits bin Sa'ad berkata, kalau engkau melihat ada orang yang mempelajari ilmu filsafat, dia berjalan di atas air, maka jangan kamu percaya dia. Jangan kamu percaya dia. Ya. Perhatian ya, bagaimana sikap para ulama terhadap orang yang mempelajari ilmu filsafat. Jadi kalau misalnya dia berjalan di atas air, ya, ini menunjukkan keanehan ya. Ya, kalau orang-orang di masa ini, wah ini hebat ini, karamah ini namanya, ini wali, kan begitu. Ya. Tapi Imam Malik dan Al-Laits bin Sa'ad, ini dua orang imam ya, guru Imam Syafi'i dua-duanya. Iya. Keduanya berkata apa? Kalau engkau melihat orang yang belajar filsafat berjalan di atas air, jangan kamu percaya dia. Tidak mungkin ada orang ilmu filsafat mendapatkan karamah. Itu pasti dari syaitan kalau dia bisa berjalan di atas apa? Di atas air. Iya. Imam Syafi'i ketika dipertanyakan ini, ya, mendengar bahwa Imam Syafi'i, bahwa Imam Malik dan Al-Laits bin Sa'ad berkata seperti itu, Imam Syafi'i berkata apa? Laqad qassara. Kurang Imam Malik dan Imam Al-Laits bin Sa'ad. Kurang dalam menjelaskan. Ya. Apa harusnya? Kata Imam Syafi'i, "Walakin law ra'aitahu yamshi fil hawa baina as-samai wal ard fala ta'man nahiyatahu." Bahkan kalau kamu melihat orang yang belajar filsafat berjalan di udara antara langit dan bumi, jangan kamu percaya dia, kata Imam Syafi'i. Ya, bukan berjalan di atas air saja. Bahkan kalau dia berjalan di atas udara, jangan kamu percaya. Ya. Jelas ya? Karena tidak mungkin ada orang yang belajar filsafat, dia di atas kebenaran dan mendapatkan karamah. Ya. Mendapatkan karamah. Walaupun ini bentuk dari keanehan, dan keanehan itu dua macam ya. Ada keanehan sifatnya datangnya dari Allah, itu karamah namanya. Dan ada keanehan datangnya dari syaitan. Ini bukan karamah namanya, tapi gharamah. Ya. Ini namanya gharamah, kerugian. Jelas ya? Ya? Tapi masyarakat umum yang mereka pahami, yang penting aneh-aneh, nah ini berarti wali ini. Oh ini orang yang hebat, orang yang berilmu. Itu belum tentu. Jelas ya? Itu yang belum tentu. Ya. Ada perbedaan antara karamah dan selain dari karamah. Baik. Jadi yang pertama, perbedaan yang paling utama dilihat kepada agamanya dan keyakinannya. Kalau dia di atas Al-Quran dan As-Sunnah, baru dikatakan ini orang salih, orang yang baik. Tapi kalau dia belajar ilmu filsafat, ilmu kalam, tiba-tiba bisa seperti itu, nah ini pasti ada syaitan yang mengantarnya. Ya, jelas ya? Pasti syaitan yang mengantarnya. Baik. Kemudian kata Imam Syafi'i, masih nukilan dari Imam Syafi'i, wa qala Ibnu Abdil Hakam. Dan berkata Ibnu Abdil Hakam. Di situ tertulis Ibnu Abil Hakam. Diperbaiki itu ya harokatnya. Yang benarnya Ibnu Abdil Hakam, pakai abad bukan abi. Ya, Ibnu Abdil Hakam itu ma'ruf, murid Imam Syafi'i ya. Namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdil Hakam. Iya. Beliau berkata sami'tu Syafi'i yaqul. Ya. Nah, ini biasa terjadi di harokat-harokat buku, cetakan-cetakan buku, kadang ada kekeliruan di dalam penulisannya. Ya, karena itu saya di banyak tempat, dan mungkin saya akan terangkan nanti. Saya tekankan pentingnya seorang itu belajar langsung dari guru. Dia mengambil langsung dari guru. Sebab kalau dia baca sendiri seperti ini, dia tidak bisa memahami. Ini salah cetak, salah ini. Tapi kalau dia duduk kepada seorang guru, guru akan memahamkannya. Apa yang benar dan bagaimana dia memahami apa yang ditulis itu. Asy-Syafi'i berkata, kata beliau, saya mendengar Asy-Syafi'i berkata, "Lau aliman nasu ma fil kalami la farru minhu kama yafirruna minal asad." Iya. Kata Imam Syafi'i, andai kata manusia mengetahui bagaimana kejelekan ilmu kalam, ilmu filsafat itu, maka pasti mereka akan lari dari ilmu filsafat. Seperti orang yang lari melihat singa. Ya. Kira-kira kalau misalnya ada orang yang lihat singa di depannya, dia diam saja? Hah? Ya. Kalau dia manusia masih normal, pasti lari. Ya, jelas ya? Beda dengan orang frustasi atau sudah depresi. Ya. Mungkin dia tinggal saja di situ, bahkan dia jemput mungkin. Ya. Tapi kalau dia masih normal, pasti akan lari. Ya.
Ini sama, beliau gambarkan di sini betapa jeleknya ilmu filsafat itu. Iya, seorang melihatnya harusnya dia ngeri melihatnya, dia lari darinya. Iya. Kemudian waqala, dari Imam Syafi'i juga berkata, al-ilmu bil kalami jahlun. Iya. Mempelajari ilmu kalam itu adalah kejahilan. Iya. Jadi orang pelajari ilmu kalam bukan tambah ilmu, tapi tambah apa? Tambah kejahilan. Iya. Dan ada di ucapan Imam yang lainnya, datang dari Abu Yusuf dan selainnya. Ya. Dia berkata, al-ilmu bil kalami jahlun, wal jahlu bil kalami ilmun. Ya. Ilmu tentang ilmu tentang filsafat adalah kejahilan, dan jahil tidak mengetahui filsafat itu adalah ilmu. Itu adalah apa? Itu adalah ilmu. Ya. Jadi kalau dia bagus ilmunya, terdidik dengan pendidikan agama, dia tidak akan membaca filsafat. Sebab itu akan merusak akalnya. Akan merusak apa? Akalnya. Ya, jelas ya? Karena itu Imam Syafi'i di sini menekankan ya, pembahasan tentang celaan terhadap ilmu filsafat, dan ini penting bagi siapa yang ingin mempelajari akidah. Ya. Sebab siapa yang masuk dalam pembahasan akidah dan ilmu filsafat di kepalanya, itu akan rusak pemahamannya. Akan rusak apa? Pemahamannya. Maka dia harus ya, mengembalikan dirinya kepada fitrah. Ya, membuang ilmu filsafat sejauh-jauhnya. Terikat. Makanya tadi di awal pendahuluan saya sebutkan ya, karakteristik akidah yang benar. Akidah yang benar itu diambil dari Al-Quran dan Hadis. Tidak bertentangan dengan akal sehat. Disepakati oleh para ulama. Sifatnya kejelasan, tidak ada keraguan di dalamnya. Hal yang disepakati. Ya. Hal yang disepakati. Ya. Dan akidah Islam itu sifatnya berada di pertengahan. Ini dari sifat-sifat akidah Islamiyah. Ya, banyak sekali karakteristiknya. Namun ini pokok-pokok yang hendaknya kita perhatikan. Kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullah, wa qala, dan beliau berkata, idza usiya bi syai'in lil ulama fala yu'ta lil mutakallim. Kata Imam Syafi'i, andai kata ada wasiat diwasiatkan untuk para ulama, maka tidak boleh diberikan kepada orang yang belajar ilmu kalam. Ya. Misalnya ada yang berkata, dia mewakafkan misalnya hartanya. Ya, dia punya perniagaan, dia katakan ini perniagaan, keuntungannya saya wakafkan untuk kemaslahatan ulama misalnya. Ya. Maka dihitung ulama di negerinya, fulan-fulan. Kalau ada ahlul kalam, tidak boleh dihitung ke ulama, sebab mereka bukan apa? Bukan ulama. Ini maksud dari Imam Syafi'i. Jelas ya? Jadi ahlul kalam ini tidak dihitung orang yang berilmu, sehingga dimasukkan ke jajaran apa? Ke jajaran ulama. Ulama itu mereka yang mempelajari Al-Quran dan hadits Rasulullah SAW. Bukan ulama orang yang pandai bicara saja, punya retorika yang memukau. Ya. Dia bisa menyihir orang dengan pembicaranya. Bukan itu yang dimaksud ulama. Tapi ulama adalah orang yang di lisannya Al-Quran dan hadits Rasulullah SAW. Ya. Itu yang dikatakan ulama. Ya. Ada pun kalau sekedar berbicara, ya, kemudian membangkitkan semangat, ini siapapun bisa. Bukan hanya muslim saja yang bisa. Orang-orang kafir banyak yang jagoan dalam pidato, berbicara, dalam retorika. Ya, banyak yang hebat. Ya, tapi yang menjadi ukuran seorang alim adalah ilmu yang disampaikan. Nampak ilmu di lisannya. Nampak ilmu di lisannya. Dan ini kelihatan sekali pengaruhnya ya. Kita melihat di masa ini banyak orang-orang yang memanfaatkan kepandaian berbicara saya. Pandai berbicara. Ya, kalau dia awal kali berbicara, orang hadir di depannya, ya, terbakar semangatnya. Ya. Tapi setelah itu baru keluar dari masjid sudah dingin kembali menjadi es. Ya. Sebab memang hanya apa? Ya. Kemampuan untuk membangkitkan semangat, bukan kemampuan ilmu. Berbeda dengan alim ulama, kadang bicaranya datar, biasa, tapi apa yang dia sampaikan itu adalah cahaya dia letakkan ke hati orang yang mendengarnya. Ya. Sehingga terus menjadi kebaikan untuknya. Menjadi kebaikan untuknya. Itu sifat dari ilmu. Ilmu itu adalah bekal yang selalu berada di dalam hati. Ya. Mengarahkan seorang kepada kebaikan, menegurnya tatkala dia jatuh dalam kesalahan, mengarahkannya kepada hal yang membawa kebaikan dan manfaat baginya. Itu ilmu agama. Ya. Kalau ilmu sifatnya hanya sementara, ya, memberikan semangat sementara, maka ini bukan dari ilmu, atau dia hanya sedikit mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Ya.
Kemudian kata Imam Syafi'i, masih beliau berbicara tentang bahaya ilmu kalam. Wa qala, dan beliau berkata, ma urida ahadun bil kalam fa aflah. Kata beliau, tidak pernah ada seorang pun yang mempelajari, menghendaki ilmu kalam, kemudian dia beruntung. Iya. Ini pengalaman dari Imam Syafi'i. Pengalaman dari beliau. Beliau melihat banyak orang yang mempelajari ilmu kalam, dan beliau mencatat tidak ada yang pernah beruntung. Tidak ada yang pernah apa? Tidak ada yang pernah beruntung. Nah, wa qala Rabi bin Sulaiman, qala Syafi'i. Berkata Rabi bin Sulaiman dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, la ayyalqallahu al-'abd bi kulli dhanbin ma khala syirka billahi khairul lahu min ayyalqallaha bi syai'in min al-ahwa. Kata Imam Syafi'i, yang dikata seorang hamba menghadap kepada Allah dengan membawa seluruh dosa selain dari kesyirikan, itu lebih baik baginya daripada dia menghadap kepada Allah dengan membawa sesuatu dari hawa nafsu ini. Ya, ini kalimat hawa nafsu, jadi bahasa ulama dahulu, itu dibahasakan juga untuk orang-orang yang mempelajari filsafat. Ya, sebab yang mereka gunakan sebenarnya bukan akal sehat, tapi yang mereka gunakan adalah hawa nafsu. Yang mereka gunakan adalah hawa nafsu. Wa qala Rabi, ra'aitu Syafi'iyya nazilan min ad-durja wa qaumun fil masjid yatakallamuna bi syai'in min al-kalam fasah. Ya, kata Rabi, saya melihat Imam Syafi'i beliau turun dari tangga, maksudnya beliau di masjid, kemudian turun dari masjid. Ya, melewati tangga, dan ada sekelompok kaum yang berbicara di masjid, dan mereka berbicara dengan sesuatu dari ilmu kalam. Apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i ketika beliau mendengar fasah, maka beliau berteriak. Wa qala, dan beliau berkata, imman tujawiruna bi khairin wa imman taqumu anna. Kata Imam Syafi'i, kalau kalian ingin bertetangga, tinggal di dekat kami, hendaknya dengan kebaikan. Atau kalau tidak, hendaknya kalian berdiri meninggalkan kami. Ya. Jadi maksud beliau, kalau kalian ingin tinggal dekat sama kami yang baik, jangan kalian bicara seperti itu. Kalian ingin tetap berbicara dengan ilmu kalam, silahkan kalian pergi. Silahkan kalian pergi. Ya, dan ini wajar biasa bagi orang yang seperti Imam Syafi'i, punya kedudukan di tengah manusia, panutan di tengah kaum muslimin. Ya, beliau berucap apa saja didengar oleh kaum muslimin. Karena itu beliau menegur dengan sangat keras. Ya, orang yang berbicara tentang ilmu filsafat ini. Nah, dan nukilan yang terakhir, ya, dan ini yang sangat masyhur dari Imam Syafi'i. Ya, wa qala Abu Thawr, dan berkata Abu Thawr, wal Karabisi, dan berkata juga Al-Karabisi. Ya, Al-Karabisi ini salah seorang dari murid Imam Syafi'i juga, walaupun dia ada kritikan di dalam masalah yang lain, ya, sehingga Imam Ahmad berbicara keras tentang Al-Karabisi ini. Tapi di sini penulis hanya menukil, ya, sebagai riwayat saja dari Imam Syafi'i, digandengkan dengan Abu Thawr. Kalau Abu Thawr, beliau adalah murid senior dari Imam Syafi'i, dikenal, ahli fikih yang terkenal. Sami'na Syafi'iyya yaqul, kami mendengar Imam Syafi'i berkata. Kata beliau, hukmi fi ahli kalam. Kata Imam Syafi'i, hukum saya terhadap orang yang mempelajari ilmu filsafat, ilmu kalam, ayyudrabu bil jarid. Hendaknya mereka dipukul dengan pelepah korma. Ya. Jadi diambil batang korma, pelepahnya. Ya. Orang yang belajar ilmu kalam ini hendaknya dipukul dengan pelepah korma. Wa yuhmalu 'alal ibil. Kemudian kata Imam Syafi'i, hendaknya dia dinaikkan di atas onta. Wa yutafu bihim fil asyair wal qabail. Ya, dan dibawa berkeliling ke kampung-kampung dan ke kabilah-kabilah, dibawa berkeliling. Ya, wa yunada alaihim. Ya. Dan hendaknya diteriakkan, diumumkan kepada manusia, hada jazaa'u man taraka al-kitaba was sunnah wa aqbala 'alal kalam. Ini balasan bagi orang yang meninggalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah dan dia mempelajari ilmu kalam. Ya, jadi hukum Imam Syafi'i, ya. Ini kalau hukum ini diterapkan oleh pemerintah, ya, kepada orang yang mempelajari ilmu kalam, mungkin tidak ada lagi yang mempelajarinya. Ya, tidak ada yang mempelajarinya. Tapi di masalahnya, ya, sekarang ini
Semua orang merasa dirinya bebas. Ya. Setiap orang ada yang merasa muncul sesuatu di kepalanya, dia ucapkan saja, tidak ada batasan. Ya. Tidak ada batasan. Ya. Walaupun sesuatu yang tidak pernah diucapkan oleh bapaknya, oleh neneknya, oleh kakek moyangnya, ya, terlintas di kepalanya, langsung juga dia ucapkan. Ya. Dan ini banyak sekali di masa ini, ya. Ya, sholat dengan 2 bahasa lah, perempuan jadi imam lah, apa saja yang ada di kepalanya langsung saja diucapkan, bebas. Ya. Padahal kalau mau dipikir sudah berlalu 14 abad, tidak ada yang pernah mengatakan boleh sholat 2 bahasa. Ya. Dia sendiri lahir baru kemarin sore, tiba-tiba ada yang mengatakan seperti itu. Ya, demikian ya. Maka ini dari aturan di dalam syariat. Tapi hukum yang seperti ini yang diterangkan oleh Imam Syafi'i, ini adalah hukum di pengadilan. Ya, penerapannya ini berkaitan dengan penguasa. Sebab penerapan hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum yang memberikan efek jeras secara umum, ini adalah wewenang penguasa. Tidak ada di dalam Islam apa yang disebut dengan nama main adil sendiri, main hukum sendiri. Tidak boleh ada ayah misalnya anaknya mencuri, dia potong sendiri tangan anaknya. Itu tidak boleh dalam hukum Islam. Itu kembalinya kemana? Kepada penguasa. Ya. Tidak boleh ada mencuri kemudian digebuki rame-rame sampai mati. Ini dari kesalahan yang sangat fatal di tengah masyarakat kita. Ya. Subhanallah, mencuri sampai dia mati, ya, dipukuli. Ya. Mereka menanggung dosanya. Dan itu dihitung dosa membunuh namanya. Dihitung dosa apa? Dosa membunuh. Nah, harusnya kalau mereka terikat dengan tuntunan agama, ada yang berbuat seperti itu, maka hendaknya diserahkan kepada yang berwenang. Diserahkan kepada yang berwenang untuk menyelesaikannya. Ya, itu bukan urusannya. Diserahkan kepada pihak yang berwajib. Ya, pihak yang berwajib menyelesaikannya. Ya, adapun main hakim sendiri, ini tidak dikenal di dalam hukum Islam kita. Jelas ya? Jadi Imam Syafi'i menjelaskan, ya, bahwa orang yang mempelajari ilmu filsafat hukumnya harus seperti ini. Ya, dicambuk dengan pelepah korma, dinaikkan ke atas onta, ya, boleh dipukul sambil dikelilingi sambil dicambuk boleh, dan diteriakan ini orang yang belajar filsafat meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, supaya manusia tahu tentang hal tersebut. Ya. Dan ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Muncul bibit-bibit yang jelek pada masa Umar. Ada orang yang bernama Sabiq ibn Asal. Iya. Dia apa? Sabiq ini, dia bertanya tentang ayat-ayat berkaitan dengan berbicara tentang mutasyabihat. Maka Umar mendengarnya. Iya. Ada beberapa riwayat. Sebagian riwayat Umar menulis kepada gubernur tempat Sabiq berada. Kata Umar, awal kali tulisan saya ini sampai ke tanganmu, maka rombongan yang paling pertama berangkat ke kota Madinah sudah harus membawa Sabiq. Iya. Sabiq pun sampai depan Umar. Iya. Maka Umar bertanya kepadanya, siapakah kamu? Dia berkata, saya adalah hamba Allah Sabiq. Ya, maka Umar berkata, saya adalah hamba Allah Umar bin Khattab. Tukang cambuk, datang tukang cambuk. Dipukullah Sabiq, dicambuk sampai dia pingsan. Kemudian dipenjara, diobati luka-lukanya sampai sembuh total. Ya. Kembali lagi, dihadapkan kepada Umar. Umar berkata, tukang cambuk, datang lagi dicambuk sampai dia pingsan. Kembali dipenjara sampai dia sembuh luka-lukanya. Kembali Umar panggil tukang cambuk, dicambuk lagi sampai dia pingsan. Kembali ke penjara, balik lagi, dihadapkan kepada Umar. Kata Umar, tukang cambuk. Sabiq akhirnya berbicara. Ya, katanya, wahai Amirul Mukminin, kalau engkau ingin membunuh saya, maka perbaiki cara membunuhnya. Ya. Dia berkata seperti itu. Ya, Amirul Mukminin, kalau engkau ingin membunuh saya, perbaiki cara membunuhnya. Ya. Tapi kalau engkau ingin yang di kepalaku hilang, saya mempersaksikan, saya sudah bertobat. Ya, dari hal tersebut. Ya, jadi pendidikan Umar, baru ada sedikit berbicara aneh-aneh, Umar menerapkan apa? Hukum yang sedemikian rupa, sehingga agama ini terjaga dari yang sembarangan berbicara dalam masalah agama. Ya. Subhanallah, kalau berbicara, ada orang yang berbicara tentang anak perempuannya misalnya, dibicarai macam-macam, dibicarai yang tidak senonoh, akan marah orang tersebut, iya kan? Ini kehormatan agama lebih penting daripada itu berlipat kali.
Dibicarakan agama, tidak ada kecemburuan, tidak ada dianggap hal yang sepele, biasa saja. Ya. Jelas ya? Maka demikian sikap Umar bin Khattab. Ya, maka setelah mendengar pernyataan Sabiq, Umar mengirimnya kembali ke negerinya. Dan Umar perintah kepada gubernur, ya, bahwa ini Sabiq, ya, siapa tidak boleh ada yang duduk bersamanya. Ini perintah dari Umar, tidak ada yang boleh duduk bersamanya. Jadi kalau dia Sabiq ini masuk ke pasar, ada orang yang kumpul-kumpul langsung bubar semuanya. Ya. Kalau ada yang tidak kenal, misalnya sama Sabiq, ya, diteriaki saja, wah itu orang yang dibilangi oleh Amir Mu'minin, tidak boleh diduduki. Langsung bubar orang semuanya. Sampai akhirnya kelihatan tobat si Sabiq ini dengan benar, ya barulah Umar menurunkan perintah supaya kembali kepada keadaan yang biasa. Ini pendidikan Umar bin Khattab. Dan pendidikan ini sangat berharga sekali, berpengaruh sama Sabiq. Ya. Perhatikan bagaimana pengaruhnya ketika muncul fitnah Khawarij, yang mengajak untuk keluar melakukan kudeta terhadap penguasa, Sabiq diajak juga ikut. Ya. Kata Sabiq, adapun saya sudah dididik oleh hamba Allah yang baik, Umar bin Khattab. Ya. Jadi pendidikan berbekas pada dirinya. Ya. Jelas ya? Inilah bagaimana Islam menjaga keagamaan. Ya. Bagaimana agama itu dijaga. Tapi sekarang ini, subhanallah, dengan masuknya ilmu filsafat, ya, orang yang mempelajari filsafat itu sedikit wara'nya. Ya, sedikit ia menghormati ayat-ayat Al-Quran dan hadits Rasulullah. Kalau dibacakan ayat, kalau orang dahulu sami'na wa ata'na, tunduk mendengar dan taat. Ini tidak. Kenapa bisa begitu? Ya, kenapa ayatnya begitu? Ya. Apa dah seharusnya begini? Ya. Jelas ya? Jadi dididik untuk tidak berakhlak yang baik terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Maka Imam Syafi'i memberi hukum yang sedemikian keras. Dan ini dari kemaslahatan umat Islam terhadap orang yang mempelajari apa? Ilmu kalam. Baik, saya kira sudah selesai di sini ya. Pendahuluan yang kedua dari Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian pendahuluan yang ketiga. Ya. Pendahuluan yang ketiga, kata beliau, Ats-Tsalitsa. Pendahuluan yang ketiga, qala Yunus ibn Abdul A'la. Berkata Yunus bin Abdul A'la, Sami'tu Syafi'i yaqul, saya mendengar Imam Syafi'i berkata, Inna lillahi ta'ala asma'a wa sifatin ja'a biha kitabuh wa akhbara biha nabiyyuhu sallallahu alaihi wasallam ummatahu la yasa'u ahadan min khalqillahi azza wa jalla qamat alaihi al-hujjah illa al-imanu biha. Di situ dicetakan antum tertulis ahadun ya, diperbaiki itu, ditambah harokat apa namanya? Ditambah alif supaya menjadi bacanya la yasa'u ahadan. Ya. Kata beliau, idil Qur'anu nazala bihi wa sahha indakum biqaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam fima rawahu anhu al-adl fa in khalafa dhalika ba'da thubuti al-hujjati alaihi fa huwa billahi kafir wa amma qabla thubuti al-hujjati min jihati al-khabar fa ma'durun bil jahl lianna ilma dhalika la yudraku bil akli wala bil ru'yati wal fikr. Ya. Ini dari riwayat Yunus bin Abdul A'la, salah seorang murid Imam Syafi'i. Beliau berkata, saya mendengar Imam Syafi'i berucap, sesungguhnya Allah memiliki asma wa sifat. Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Ja'a biha kitabuh. Nama-nama dan sifat ini diterangkan oleh kitab Allah. Ada di dalam Al-Quran. Wa akhbara biha nabiyyuhu sallallahu alaihi wasallam ummatahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan nama-nama dan sifat ini kepada umatnya. Iya. Jadi beliau menegaskan kita wajib mengimani bahwa Allah memiliki nama-nama dan apa? Dan sifat. Ini pendahuluan yang ketiga. Dan sebagaimana yang saya singgung tadi, bahwa adanya yang menyimpan dalam nama-nama dan sifat ini terjadi. Ya, sangat banyak di masa Imam Syafi'i, sebelumnya dan setelahnya. Karena itu para ulama di masa Imam Syafi'i banyak berbicara tentang nama-nama dan sifat. Dan mereka menjadikan ini sebagai pendahuluan, agar supaya selalu diingat. Allah disifatkan, Allah menyebutkan dirinya dengan nama-nama. Dalam Al-Quran Allah berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang maha husna, yang maha baik.
yang maha cantik. Nama-nama yang berada di atas puncak kebaikan dan keelokan. Itu makna al-husna. Maksudnya yang paling baik tidak ada lagi yang lebih baik darinya. Yang paling elok tidak ada lagi yang lebih elok darinya. Jelas ya? Ini makna al-husna. Iya. Ya kalau dikatakan misalnya nama Allah dari Asmaul Husna, Al-Alim, Allah itu yang maha mengetahui, maka terdapat di dalamnya penetapan bahwa Allah itu maha mengetahui. Tidak ada yang lebih mengetahui dari Allah. Kalau dikatakan maha mengetahui, berarti apa saja ya, yang terjadi itu semuanya diketahui oleh Allah. Apa saja semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya dengan asma, dengan nama-nama. Ya. Dan nama-nama Allah sangat banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman, mi'atan illa wahidah." Ya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, 100 kecuali 1. Ya. 99 nama, 100 kecuali 1 sama ya. Memiliki 99 nama. Ya, 99 ini bukan pembatasan. Maksudnya 99 ya dari apa yang dikabarkan di dalam hadis. Ya. Karena memang kalau dilihat di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis, nama-nama Allah yang dikabarkan kepada kita itu mendekati 99. Ya, dan mungkin saja lebih. Jelas ya? Dan ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Allah simpan di sisinya, dari ilmu gaib di sisinya. Ya. Karena itu di dalam doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berucap dengannya, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw 'allamta bihi ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. Ya Allah, saya memohon kepadamu dengan seluruh nama yang merupakan nama bagimu. Ya. Engkau menamakan dirimu dengan nama itu. Nama yang engkau ajarkan kepada hambamu bahwa itu adalah nama-namamu. Atau nama yang engkau simpan di ilmu gaib di sisimu. Berarti ada nama yang diajarkan dan ada nama yang apa? Belum disebutkan. Jelas ya? Maka nama-nama tidak terbatas pada 99. Tidak terbatas pada 99 nama. Iya. Dan fikih tentang Asmaul Husna ini termasuk ilmu yang sangat indah. Bahkan dia adalah pembahasan akidah yang sangat utama untuk dipelajari. Sangat utama untuk dipelajari. Namun ini perlu pembahasan tersendiri. Kita memahami dan mengkaji setiap nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jelas ya? Wa sifat, dan Allah mempunyai sifat-sifat. Beda ya antara nama dan apa? Dan sifat. Nama itu adalah penamaan. Sifat adalah sesuatu yang dia bersifat dengannya. Iya. Kalau nama pasti mengandung sifat. Kalau dikatakan Al-Alim, Allah yang maha mengetahui, ini menunjukkan bahwa Allah mempunyai sifat ilmu. Ya, sebab tidak mungkin dinamakan yang maha mengetahui dan tidak mempunyai apa? Tidak mempunyai ilmu. Jelas ya? Tapi kalau Allah dinamakan dengan sebuah sifat, belum tentu diambil darinya sebuah penamaan. Belum tentu diambil darinya sebuah apa? Sebuah penamaan. Iya. Jelas ya? Jadi kalau Allah firman Dzul Jalali wal Ikram. Allah itu yang maha memiliki Al-Jalal. Ya. Memiliki keagungan wal Ikram. Ya, belum tentu bisa dikatakan bahwa Allah itu Al-Jalil. Jelas ya? Nabi tidak boleh dinamakan, belum tentu bisa dikatakan nama Allah Al-Jalil. Ya, sebab dari kata Al-Jalal sifat. Dari sifat belum tentu bisa dipecah darinya nama. Jadi secara umum kita memahami bahwa Allah mensifatkan dirinya dengan nama-nama dan sifat. Nama-nama dan sifat ini mutlak harus berasal dari mana? Al-Quran dan hadits Rasulullah SAW. Diterangkan dalam Al-Quran bahwa itu adalah nama Allah, kita sebut itu adalah nama Allah. Tidak dijelaskan di dalam Al-Quran dan tidak diterangkan dalam hadits Rasulullah SAW, maka kita lihat nama itu. Kalau maknanya tidak bagus, itu pasti Allah disucikan dari hal yang tidak baik. Ya. Kalau maknanya baik, ya. Kalau maknanya baik, maka tidak boleh seseorang menetapkannya
dan tidak boleh seorang pula menafikannya. Ya. Jelas ya? Maka ini dari kaidah-kaidah umum yang hendaknya dijaga oleh seorang di dalam mempelajari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Syafi'i berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala disifatkan dengan nama-nama, atau Allah memiliki nama-nama dan sifat. Ja'a biha kitabuh, diterangkan di dalam kitabnya. Dikabarkan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. La yasau ahadan min khalqillahi azza wa jalla qamat alaihi al-hujjah illa al-imanu biha. Tidak ada kelapangan bagi siapapun dari makhluk yang sudah tegak hujjah baginya, tidak ada kelapangan baginya kecuali dia harus beriman dengannya. Ya, jadi kewajiban bagi seorang makhluk yang mendengar ayat Al-Quran dan hadits Rasulullah yang menjelaskan nama dan sifat, kewajibannya hanya satu. Kewajibannya dalam mengimani nama dan sifat tersebut. Idil Qur'anu nazala bihi, karena Al-Quran menjelaskannya, turun menerangkannya. Wa sahha indahu biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima rawa'anhu al-'adl, dan telah sahih penamaan itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat sahabat yang terpercaya, sahabat yang adil. Fa in khalafa dhalika ba'da thubutil hujjati alaihi fa huwa billahi kafir. Apabila dia menyelisihi hal ini setelah hujjah tegak baginya, maka dia dianggap kafir kepada Allah. Ya, ini hukum Imam Syafi'i ya. Jadi orang yang mengingkari nama dan sifat dianggap apa oleh beliau? Dianggap kafir. Tapi di sini beliau bedakan dan beliau rinci hukum kafirnya bagaimana. Kata beliau, amma qabla thubutil hujjah min jihatil khabar, ya, fama'dzurun bil jahl. Jadi kalau dia menyelisihi setelah tegak baginya hujjah, ya, hujjah sudah tegak, sudah dijelaskan kepadanya secara detail, dia tidak bisa lagi menolaknya. Ya. Setelah itu dia masih mengingkari, maka ini dianggap kafir. Jelas ya? Adapun kalau dia jahil, ya, tidak mengerti, dia ingkari karena dia tidak tahu, maka ini dianggap ma'dzur, dia mendapat udzur. Jelas ya? Dianggap udzur. Kenapa sedemikian keras hukum Imam Syafi'i bagi orang yang menyelisihi, tidak menerima nama-nama dan sifat Allah yang sudah tetap dalam Al-Quran dan Sunnah? Kata beliau, karena ilmu tentang nama-nama dan sifat ini tidak bisa didapatkan dengan akal, tidak pula didapatkan dengan melihat dan memikirkannya. Iya. Jelas ya? Dimaklumi manusia itu bisa berpikir sesuatu, bisa menggambarkan sesuatu, kalau sesuatu itu pernah dia lihat. Ya kan? Sesuatu pernah dia lihat. Atau sesuatu pernah dia dengarkan. Ya. Atau kalau tidak pernah dia lihat, tidak pernah dia dengarkan, ada orang yang pernah melihatnya menggambarkan kepadanya. Begini dan begini. Ya. Atau kalau tidak pernah ada yang menggambarkannya, dia pernah melihat yang serupa, yang semisal dengannya. Dia pernah melihat yang semisal dengannya. Jadi semuanya tidak ada di dalam nama-nama dan sifat Allah. Jelas ya? Tidak ada dalam nama-nama dan sifat Allah. Nama-nama Allah, ya, dan sifat-sifat Allah dikabarkan kepada kita. Dijelaskan dan maknanya jelas, terang. Adapun bagaimananya, pembagaimana tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, tidak pernah ada yang serupa dengannya. Ya, karena itu tidak boleh seorang masuk di dalam hal ini. Ya, tidak boleh seorang masuk dalam hal ini dengan akalnya, dengan memikirkannya, dan sebagainya. Jelas ya? Karena itulah orang-orang Mu'tazilah, mereka mengingkari, ya, mereka mengingkari nama-nama, mereka mengingkari sifat-sifat Allah. Kenapa? Sebab tidak masuk di akal mereka. Demikian pula orang-orang Jahmiyah, mereka bahkan mengingkari seluruh nama dan sifat, kecuali satu sifat saja, sifat al-wujud. Ya. Ini semuanya karena mereka terpengaruh dengan ilmu filsafat. Dan orang-orang Asy'ariyah, mereka hanya menetapkan 7 sifat saja. Menetapkan berapa? 7 sifat. Nanti ujung-ujungnya berubah menjadi sifat 21. Iya. Bagi mereka. Orang-orang Maturidiyah, iya, semisal dengannya, tapi ada tambahan sifat ke-8. Iya. Ada orang-orang Al-Kullabiyah, atau orang-orang Al-Kullabiyah yang menambah sifat 8. Orang-orang Maturidiyah, mereka membedakan antara sifat yang sifatnya dzatiyah, tetap terus-menerus bersama Allah, dengan sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Ada yang mereka tetapkan, ada yang mereka nafikan. Jelas ya?
Ini semuanya dasarnya kenapa mereka menolak tidak beriman? Karena mereka mempelajari ilmu apa? Ilmu filsafat. Karena itulah Imam Syafi'i sudah mengingatkan dari awal. Ya, bahayanya mempelajari hal tersebut. Karena ini merusak keyakinan. Merusak keyakinan. Maka ini dasar ya, dari Imam Syafi'i. Baik. Ini ucapan beliau di pendahuluan yang ketiga, ada 3 ya. Ada 3 ucapan beliau. Ini baru ucapan yang pertama. Ya, dan insyaallah taala waktu sudah habis. Ya, sesi yang kedua selesai, insyaallah kita akan lanjutkan nanti sesi yang ketiga setelah sholat asar nanti. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.